Star Hegemon Body Art Chapter 1246. Bab 1246 Bajingan Sial Sameles. Tekanan kuat Heaven Stage ke-9 dari Yayasan Tempa meletus, menyebabkan langit bergetar. Melihat Long Chen maju dengan benar, bos ketujuh akhirnya menghela napas lega, beban jatuh dari pundaknya. Metode Long Chen ini terlalu berbahaya. Namun, saat aura Long Chen terus naik, tekanan semakin kuat sampai bos ketujuh mulai mengerutkan kening. 9 adalah batas, puncak. Tapi auranya, bos ketujuh menatap Long Chen dengan curiga. Menurut alasan, begitu seseorang mencapai Heaven Stage Foundation Forging ke-9, aura mereka harus menjadi sangat mantap dan stabil. Itu tidak akan bergejolak seperti Long Chen. Untuk orang normal, di Heaven Stage pertama, mereka akan menyingkat 9 rune asli dan membentuk sebuah yayasan. Di Heaven Stage kedua, mereka akan memadatkan 8 rune menjadi fondasi yang sedikit lebih kecil dan dengan kokoh membangunnya di fondasi pertama. Heaven Stage ketiga mengondensasi 7 rune, Heaven Stage keempat rune 6, kemudian Heaven Stage ke-9 akan memadatkan 1 rune tertinggi ke puncak. Rune terakhir ini akan dihubungkan dengan fondasi 9 rune asli di bagian bawah untuk membentuk struktur yang sangat stabil. Itu disebut platform abadi. Foundation Forging adalah proses menciptakan platform abadi ini. Rune terakhir menyegel seluruh platform, jadi setelah dikondensasi, platform abadi akan lengkap, dan aura seseorang secara alami akan stabil. Tapi Long Chen jelas telah mencapai Heaven Stage ke-9, namun auranya berfluktuasi sengit. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi itu. Tiba-tiba, langit bergetar saat Long Chen menyelesaikan terobosannya. Dia melihat tangannya sendiri dengan tidak percaya. Kekuatan ini, Long Chen merasa dia benar-benar telah berubah. Tubuhnya penuh dengan kekuatan. Bahkan tanpa menggunakan yuan spiritual, dia merasa seperti dia bisa menghancurkan gunung hanya dengan pukulan. Long Chen memukul dadanya sendiri dengan tinjunya, menyebabkan suara gemuruh mengguncang udara. Perasaan ini memberitahu Long Chen bahwa dia tidak bermimpi. Dia telah maju dari Heaven Stage ke-5 sampai ke Heaven Stage ke-9. Dan melalui kolam ilahi, tubuh fisiknya telah diperkuat juga. Tubuhnya telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan meskipun ada peningkatan basis kultivasinya, ia tidak merasa sedikit pun seperti basis kultivasinya di luar kendalinya. Dengan kata lain, dengan tubuh fisiknya saat ini, dia lebih dari mampu menggunakan kekuatan basis kultivasi yang kuat. 108.000 platform abadi penuh energi, tetapi Long Chen menemukan bahwa Feng Fu, Aliot, Life Fate, dan Enlightenment Palace Star semuanya telah sedikit berubah. Namun, dia tidak dapat dengan jelas mengatakan apa perbedaannya. Satu-satunya perbedaan utama adalah bahwa 4 pusaran air telah muncul di 4 laut Qi-nya, menyebabkan energi mereka membentuk siklus tanpa batas dengan 108.000 platform abadi. Platform abadi orang lain berangsur-angsur menyusut ke atas, menjadikannya lebih luas di bagian bawah daripada bagian atas. Tapi platform abadi Long Chen berbentuk silindris. Masing-masing berisi kekuatan luar biasa. Masing-masing dari mereka seperti gunung berapi yang Long Chen bisa menyebabkan meletus dengan pikiran. Long Chen memukuli dadanya sendiri ketika tiba-tiba tinju mendarat di tubuhnya, menyebabkan organ-organnya terbalik di dalam dirinya. Dia menembak seperti bintang jatuh. Dia menghancurkan paviliun batu di kejauhan dan terus jatuh kembali sebelum menstabilkan dirinya. Tidak buruk, tinju ini mampu mematahkan tulangmu sebelumnya, tapi sekarang kamu bahkan tidak batuk darah. Bos ketujuh berdiri di udara, mengangguk memuji. Pukulan ini datang darinya. Tubuh fisik Long Chen telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan dia terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan yang sama dalam pukulan ini seperti ketika dia pertama kali menghancurkan setiap tulang di tubuh Long Chen. Meskipun Long Chen sama sekali tidak waspada, dia hanya mengalami cedera yang sama sekali tidak signifikan. Long Chen juga terkejut dengan kekuatan bos ketujuh. Meskipun auranya jelas menunjukkan bahwa basis budidayanya hanya ditransformasi jiwa, kekuatannya yang sebenarnya menakutkan. Pakar transformasi jiwa ras kuno itu bahkan tidak mendekati level yang sama jika dibandingkan dengan bos ketujuh. Mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Long Chen memandang kolam surga bumi ilahi dan tiba-tiba melihat bahwa itu kosong. Hatinya bergetar, dan dia baru saja akan berbicara ketika bos ketujuh menangkapnya. Keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di puncak gunung. Bilah angin yang mengerikan memotong tanpa ampun di tubuh Long Chen. Bahkan dengan kekuatan barunya, Long Chen merasakan sakit dari bilah angin ini. Potongan kecil muncul di sekujur tubuhnya, tapi dia bisa menanggungnya. Di puncak gunung, di dalam ruangan kayu, ada gaya duduk lotus tua. Rambut putihnya jatuh secara alami, dan alisnya yang seperti pedang menunjuk ke langit. Matanya listrik, dan meskipun dia hanya duduk di sana, Long Chen merasa seperti dewa sedang menatapnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah keberadaan yang menakutkan.
Di belakang si penatua ada 6 pria besar dengan pedang lebar di punggung mereka. Mereka semua memiliki lengan telanjang dan otot-otot yang menonjol. Sepertinya mereka akan meledak. Orang-orang ini tampaknya berusia 40-an atau 50-an. Mereka semua adalah rahang persegi, pria langsung. Bos ketujuh sekarang berbaris di antara mereka. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa bos ketujuh ini dipanggil demikian karena dia adalah yang ketujuh dalam hal senioritas di sini. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya menatap Long Chen. Tatapan mereka seperti pedang. Sepertinya mereka ingin melihatnya. Di depan menatap banyak ahli yang menakutkan ini, kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Tekanannya luar biasa, tapi Long Chen tidak bisa bertindak seperti seorang pengecut. Dia balas menatap mereka dengan keras kepala. Menatap 1 lawan 8 membuatnya tidak beruntung. Tetapi ia masih bisa melakukannya. Dia mengira itu dianggap miliknya. 1 lawan 8. Bajingan kecil, makan tinjuku. Tiba-tiba, pria besar yang berdiri di sebelah kiri mengirim pukulan ke Long Chen. Long Chen kaget. Kekuatan di balik kepalan ini membuat rambutnya berdiri. Dia pasti tidak bisa menerimanya. Dia mencoba menghindar. Karena kepalan ini tidak mengandung kekuatan penguncian, dia bisa bergerak. Tetapi bahkan sekali dia berada selusin meter jauhnya, untuk beberapa alasan, tinju itu masih di depannya. Sepertinya dia mengelak tidak lebih dari kesalahan persepsi. Tinju itu sebenarnya tidak mungkin dihindari. Ledakan. Long Chen terbang kembali. Rasa sakit membalut tubuhnya. Dia merasa tubuhnya akan runtuh. Dia terkejut dan marah. Orang-orang ini benar-benar tidak beradab. Tinju ini adalah hukumanmu karena tidak kembali ke rumah bahkan setelah tiba di Central Plains begitu lama. Kamu tidak memperlakukan surga pertempuran sekte sebagai rumahmu, kata orang itu dengan marah. Dia kemudian sekali lagi menghancurkan tinju. Long Chen baru saja akan bertahan, tetapi sementara pukulan itu tampak lambat. Entah bagaimana itu mengenai dia sebelum dia bisa melakukan apapun, menabrak dadanya. Dia sekali lagi memuntahkan darah dan terbang kembali. Tinju ini untuk menghukummu karena mengalami krisis dan tidak meminta bantuan keluargamu. Anda tidak memandang kami sebagai keluarga Anda. Seluruh wajah pria itu menjadi gelap, menunjukkan betapa marahnya dia. Kedua pukulan ini tidak menyebabkan Long Chen merasakan dendam. Sebaliknya, dia mengendus secara emosional. Dia tidak berpikir bahwa sekte pertempuran pemisahan surga yang belum dia sapa dengan benar akan memperlakukannya seperti ini. Tinju ketiga ini, tunggu, jika kamu memukulku lagi, kamu akan menyesal. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan kendi anggur setinggi 1 kaki. Kamu pikir kendi anggur yang tidak penting bisa mengancamku? Tunggu, mungkinkah anggur ini berasal dari Wine God Palace? Petik 2. Anggur The Wine God Palace terkenal di Central Plains. Tetapi Wine God Palace tidak menjualnya, dan jika Anda ingin meminumnya, Anda harus menerima persetujuan dari Wine God Palace. Para ahli yang mendambakan anggur terbaik melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ketika mereka meminumnya, mereka akan menikmati setiap tetes. Sekte pertempuran pemisah surga tidak memiliki hubungan dengan istana Dewa Anggur, sementara orang-orang mereka semua meledak dan kejam, sehingga tidak mungkin mereka menurunkan diri untuk meminta anggur. Itulah sebabnya mereka sudah lama mendengar anggur Wine God Palace tetapi belum mencoba. Teguk. Sebuah tegukan terdengar di udara. Long Chen benar-benar jahat. Dia menggunakan yuan spiritual untuk melindungi kendi dari bilah angin. Tetapi dia sengaja membiarkan satu bilah angin memotong bagian atasnya, mengeluarkan semburan aroma. Semua ahli puncak ini memiliki indera yang tajam, dan mereka juga orang-orang yang menyukai anggur. Mereka tanpa sadar menelan air liur mereka. Kamu ingin membelikanku dengan 1 kendi anggur. Anda memandang rendah saya. Itu akan butuh setidaknya 2 kendi. Orang itu menjulurkan 2 jari. Setelah mengatakan itu, orang ini dikirim terbang dengan tendangan. Itu dilakukan oleh orang tua itu. Orang yang ditendang adalah bos dari 7 orang. Dan dia juga memiliki nama yang bahkan lebih mendominasi, kepala bos. Setelah menendangnya ke samping, pria tua itu memandang Long Chen. Anak, Anda harus ingat bahwa sekte pertempuran pemisahan surga kami sangat sederhana. Karena kami telah mengizinkan Anda untuk menggunakan Split the Heavens, kami memandang Anda sebagai keluarga. Tetapi Anda tidak memandang kami sebagai keluarga, yang menyakitkan. Anda masih muda, jadi saya bisa memaafkan kesalahan ini sekali. Tapi sekali saja, saya tidak akan membiarkannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Mata pria tua itu bersinar dengan lampu peringatan. Long Chen menyadari banyak hal dari tampilan itu. Malu, dia berkata, junior tahu kesalahannya. Long Chen jarang mengakui kesalahannya, tetapi kali ini berbeda. Setelah mengakuinya, dia merasa lebih damai dan emosional. Dia sekarang sepenuhnya memahami orang-orang seperti apa orang-orang surga sekte pertempuran itu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar aneh, tetapi jenis emosi ini sangat tulus.
Long Chen telah berjuang di Xuantian Dao Sekte untuk waktu yang lama sebelum sepenuhnya mempercayai Li Tianxuan. Tapi di Sekte Pertempuran Surga memisahkan, dia langsung merasakan kepercayaan mutlak. Itulah yang membuatnya paling emosional. Orang yang kamu bunuh di Wastelen Timur tidak lebih dari seorang pengkhianat dengan hati yang tidak murni. Dia adalah aib bagi Sekte Pertempuran Surga kami. Namun, dia tidak lebih dari kecelakaan. Murid Sekte Batin kita semua adalah anak-anak yang berhati murni. Mereka akan menjadi saudara-saudaramu di masa depan, sementara kami adalah penatuamu. Tidak peduli masalah apa yang Anda sebabkan di luar, selama Anda berdiri di sisi akal sehat, maka bahkan jika langit runtuh, saya akan mengangkatnya untuk Anda. Tetapi jika Anda menghadapi bahaya dan tidak meminta bantuan dari keluarga Anda, itu adalah kurangnya kepercayaan. Jika hal seperti itu terjadi lagi, saya tidak akan lagi mengakui Anda sebagai murid, memperingatkan orang tua itu dengan muram. Orang tua, itu sudah cukup. Long Chen sudah mengakui kesalahannya, jadi mengapa terus mengomelnya? Anak, ayo, kendi anggur ini terlalu berat, jadi biarkan bos kepala membawanya untuk Anda. Saya tidak ingin tangan Anda lelah. Bos kepala telah selesai memarahi Long Chen dan sekarang meraih kendi anggur Long Chen. Tapi dia baru mulai menjangkau ketika orang tua itu mengirimnya terbang dengan tamparan. Dia dengan marah mengutuk, dasar keparat sialan tak tahu malu. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1247. Bab 1247 Temperen Kekerasan. Bagaimana aku tak tahu malu? Sebagai kepala bos, apakah saya harus menolak ketika seorang anak menunjukkan rasa hormat berbakti kepada saya dengan memberi saya hadiah? Kuibel the Head Boss. Meskipun tertiup kembali, dia masih memegang erat-erat ke kendi anggur. Bagaimana itu bisa menunjukkan rasa hormat yang berbakti kepada Anda? Saya adalah orang yang berlari ke Grensia untuk melindunginya secara rahasia. Jika dia menunjukkan rasa hormat berbakti kepada siapapun, itu harusnya untukku. Kata bos ketujuh. Long Chen terkejut mendengarnya. Bos ketujuh, Anda pergi ke Grensia. Bocah cilik, mengingat seberapa banyak masalah yang kau sebabkan, bagaimana kita bisa merasa tenang mengetahui bahwa kau menghadapi ras kuno sendirian? Dengus bos ketujuh. Lalu bos ketujuh, Tu Qianxiang, dia baik-baik saja, kan? Tanya Long Chen. Dia benar-benar agak khawatir tentangnya. Bagaimanapun, dia hanya di ranah transformasi jiwa. Betapa khawatirnya. Bahwa Tu Qianxiang pernah bertukar pukulan dengan saya. Jadi apakah Anda pikir dia akan memiliki masalah terhadap orang-orang idiot ras kuno? Dari ketiga orang idiot Lifestar itu, satu terbunuh, satu tubuh fisiknya dihancurkan, dan yang terakhir melarikan diri sambil melindungi Yuan Spirit yang lain, kata bos ketujuh. Long Chen kaget. Tu Qianxiang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan 1 lawan 3. Ia telah bertarung melintasi alam dan membunuh salah satu dari mereka. Kamu tidak perlu kaget. 1800 tahun yang lalu, saya bertemu dengan orang itu dan kami bertempur secara intens. Pertarungan itu berlangsung siang dan malam, tetapi pada akhirnya, kami berdua terlalu lapar untuk terus berjuang. Jadi alih-alih menghabiskan lebih banyak energi, kami minum anggur bersama. Sebenarnya, Tu Qianxiang adalah jenius generasinya dan juga seorang pria berdarah panas. Tetapi karena kematian adik laki-lakinya, ia akhirnya bergabung dengan Istana Dewa Anggur. Jika dia bisa melepaskan kebenciannya sejak saat itu, dia sudah lama maju ke dunia bintang kehidupan. Karena Anda dan semua kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun, ia langsung mati-matian di awal. Jika ras kuno bukan pengecut seperti itu, mereka semua akan mati karena pedangnya. Selanjutnya, karena bisa melampiaskan kebenciannya, orang itu kemungkinan besar akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk maju ke ranah Lifestar. Bos ketujuh penuh pujian untuk Tu Qianxiang. Mengetahui bahwa Tu Qianxiang baik-baik saja membuat Long Chen nyaman. Dia juga tidak bisa membantu tetapi merasa agak lucu. Karakter Tu Qianxiang benar-benar sesuai dengan selera surga memisahkan pertempuran sekte. Orang tua, si kecil ini tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan hadiah besar apapun kali ini. Tapi saya secara khusus membawa kendi anggur khusus ini untuk Anda. Anggur ini secara pribadi dibuat oleh Imam Besar Istana Dewa Anggur. Long Chen mengeluarkan kendi lain. Ini adalah salah satu dari 2 kendi berisi anggur yang tak tertandingi yang diberikan oleh Imam Besar kepadanya. Bagi Long Chen untuk minum anggur semacam ini murni sia-sia. Ketika dia mendapatkannya, dia pertama kali berpikir untuk memberikan 1 kendi kepada Li Tianxuan dan 1 ke surga Sekte Pertempuran Surga. Imam Besar Istana Dewa Anggur. Kali ini, bahkan lelaki tua itu berdiri. Mata ketujuh bos itu hampir keluar dari rongganya ketika mereka menatap dengan penuh perhatian pada kendi anggur. Lelaki tua itu dengan hati-hati membuka segel pada kendi,
dan aroma anggur yang lebat mengalir, yang membuat semua pikiran mereka rileks. Anggur yang sangat enak. Ketujuh bos semua berseru dalam pujian. Mereka semua adalah ahli transformasi jiwa yang telah hidup lama dan melihat banyak. Tetapi mereka belum pernah melihat anggur sebagus ini. Dengan hanya melihat, dengan hanya mengendus, mereka merasakan aura para taos surgawi, dan bahkan perubahan aneh terjadi dengan yuan spiritual mereka. Imam Besar Istana Dewa Anggur. Good bocah, Anda benar-benar menerima anggurnya. Hehe, kamu punya keahlian, puji lelaki tua itu. High Priest adalah eksistensi tertinggi. Seseorang bahkan para ahli lifestar belum tentu memenuhi syarat untuk bertemu. Untuk Long Chen menerima anggurnya adalah suatu kehormatan besar. Hehe, Pak Tua, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Mengapa Anda mengambil anggur? Bagaimanapun, kamu masih akan memberi kita rasa, kan? Petik 2. Melihat lelaki tua itu mengambil anggur tanpa ada niat untuk membagikannya kepada mereka, yang lain semua panik. Ini adalah anggur dari Imam Besar. Bahkan jika itu hanya satu tetes, mereka setidaknya akan dapat membual tentang hal itu di masa depan. Ini adalah sesuatu yang Long Chen berikan padaku sebagai bagian dari tugas berbakti. Apakah ada hubungannya dengan Anda? Selain itu, dengan basis kultivasi Anda, minum anggur jenis ini adalah pemborosan harta yang mutlak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, menolak untuk memberi mereka satu tetes pun. Persetan, saudara, biaya, petik 2. Kepala bos meraung marah. Dan apa yang membuat mata Long Chen hampir muncul adalah bahwa yang lain juga menuduh orang tua itu pada saat yang sama, jelas mencoba mengambil anggur kembali. Beberapa bocah pikir mereka bisa memberontak. Mungkinkah Anda sudah memanggil saya orang tua begitu lama sehingga Anda benar-benar berpikir saya sudah tua? Enyahlah. Petik 2. Pria tua itu meraung dengan gemuruh, dan gelombang ki yang mengerikan langsung meledak, meniup 7 orang itu dan menyebabkan mereka muntah darah. Apa-apaan ini? Long Chen tiba-tiba mengutuk dan mengeluarkan panci hitam, menyembunyikan tubuhnya di belakangnya. Bang! Long Chen juga dikejutkan oleh gelombang ki dan ditembakkan seperti bintang jatuh. Dia memuntahkan darah, merasa tulangnya patah saat dia menabrak gunung yang jauh. Gunung besar ini hancur berkeping-keping oleh Long Chen, dan ketika dia merangkak keluar dari reruntuhan, dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Orang-orang gila ini, Long Chen terdiam. Dia buru-buru melarikan diri ke puncak gunung yang jauh, di mana dia baru saja ada gemuruh sengit pertempuran sengit antara para ahli yang kuat. Menyaksikan hal seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Tetapi ketika dia mencapai puncak gunung, dia melihat pertempuran sudah berakhir. Pria tua itu memegang tongkat berjalan hitam pekat. 7 lainnya berbaring di tanah kesakitan. Mereka semua dipukuli hitam dan biru. Tempat-tempat mereka terluka telah menjadi hitam seperti tongkat orang tua itu. Melihat dari tongkat hitam ke keadaan menyedihkan mereka, Long Chen menyadari bahwa memprovokasi orang tua itu dalam gairah yang datang dengan harga. Apakah kamu tunduk? Teriak lelaki tua itu. Aku tunduk. Long Chen melompat dan buru-buru mengungkapkan sikapnya. Watak orang tua ini benar-benar kejam. Pria tua itu memelototinya dan berkata, aku tidak berbicara denganmu. Saya bertanya kepada 7 bocah kecil ini. Petik 2. Bos ketujuh merangkak dan dengan berani menyatakan, tunggu saja, suatu hari aku pasti akan membuatmu berlutut di depanku. Ayah. Petik 2. Bos ketujuh sekali lagi dikirim terbang dengan tongkat, dan Long Chen bahkan mendengar suara patah tulang. Dia menggigil. Ini terlalu kejam. Tubuh mengerikan bos ketujuh masih terluka begitu parah oleh pukulan tongkat. Jika itu adalah dia mungkin akan meledak. Jika kamu tidak tunduk, kamu bisa datang padaku lagi, kata orang tua itu. Tapi sekarang, 7 dari mereka ditutupi bintik-bintik hitam dan tampak sangat menyedihkan. Mereka sudah lama kehilangan pandangan para ahli sebelumnya. Mereka bisa memulihkan yuan spiritual mereka, tetapi tongkat lelaki tua itu aneh. Mereka tidak dapat mengusir warna hitam yang meresap ke dalam kulit mereka dalam waktu singkat. Ini adalah harga yang menantang prestise Master Sekte. Long Chen, aku mendengar nyali Anda besar. Apakah Anda ingin mencobanya juga? Pria tua itu berbalik ke Long Chen. Mungkin tidak hari ini. Saya tahu bagaimana menghormati senioritas. Petik 2. Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah dia bercanda? Meskipun isi perutnya tidak kecil, dia bukan idiot. Dia tidak akan mengirim dirinya sendiri hanya untuk dipukuli. Kepala bos, jangan khawatir. Saya masih punya sedikit anggur untuk kita minum. Bisakah Anda membantu saya? Untuk mengurangi ketegangan yang canggung di udara, Long Chen mengeluarkan sebotol besar anggur. Angin terlalu kencang di puncak gunung ini, sehingga Long Chen tidak bisa sepenuhnya menghalanginya. Dia hanya bisa meminta bantuan. Mendengar bahwa masih ada anggur untuk diminumnya, bos kepala segera pulih dan memanggil penghalang yang melindungi Long Chen. Long Chen mengeluarkan meja batu dan beberapa mangkuk anggur.
Dia melihat bahwa 7 bos itu tampak sangat tertekan setelah dipukuli. Brad, kamu tidak perlu khawatir tentang menghisap mereka. Bahkan sekali mereka minum anggur Anda, mereka masih akan mengalahkan Anda ketika Anda layak mendapatkannya. Mereka tidak akan memberi Anda wajah hanya karena anggur ini, memperingatkan orang tua itu. Betul, anak nakal. Kita tidak akan mengabaikan pengajaran dan disiplin kita karena anggur ini. Tentu saja, kami masih akan memberi Anda pemukulan saat kami membutuhkannya, kata kepala bos, seolah itu memang seharusnya. Hehe, tidak masalah. Keluarga tidak perlu peduli untuk menghisap. Di sini, nikmati anggur berapi ini. Long Chen mengganti toples anggur begitu dia mendengar kata-kata bos kepala. Dia menuangkan mereka semangkuk anggur baru ini. Long Chen merasa bahwa orang-orang ini benar-benar menarik. Karakter semacam ini benar-benar unik. Long Chen sudah minum anggur berapi-api Tuqianxiang beberapa kali sebelumnya. Sekarang dia mampu menekan dampaknya. Tapi kepala bos, bos kedua, bos ketiga, bos keempat, dan bos ketujuh belum pernah memilikinya. Awalnya mereka tidak merasakan apa-apa karena basis kultivasi mereka yang kuat. Tapi kemudian mereka dengan cepat merasakan darah mereka mulai memanas. Keberanian mereka tumbuh, dan saling bertukar pandang. Mereka tiba-tiba menyerang pria tua itu sekaligus. Sampai jumpa, Long Chen bergegas pergi, menyingkirkan meja dan anggur. Dia buru-buru terbang 1 mil ketika dia dikirim terbang oleh gelombang ki yang menakutkan. Rasanya seperti gunung menabraknya, dan dia hampir muntah darah. Pertarungan sudah dimulai. Jatuh ke kejauhan. Kepala Long Chen bergetar saat dia mencoba menstabilkan dirinya. Ketika dia berhasil menoleh ke belakang, dia melihat 7 bos menyerang pria tua itu. Pria tua itu melambaikan tongkatnya, dan gambar-gambar hitam memenuhi udara. Hampir seolah-olah kegelapan menyelimuti dunia. Bang, 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 bang. Ah, ayah, persetan, berteriak dan memaki terdengar. Ketika gambar-gambar hitam itu menghilang, mereka mengungkapkan lelaki tua itu berdiri di udara, dengan 7 bos terbaring di tanah seperti anjing mati. Bos keempat paling menderita, dengan tubuhnya tersangkut di batu dan hanya kakinya yang mencuat. Long Chen menjadi bisu, orang tua itu benar-benar kuat. Bahkan 1 lawan 7, rasanya seperti dia memukuli anak-anak. Orang tua, kau sangat kuat dan mendominasi. Long Chen buru-buru bergegas ke sisi pria tua itu dan mengatakan beberapa kata menjilat, tampak seolah-olah dia satu keluarga dengan dia. Dia yakin bahwa orang tua itu adalah orang dengan otoritas absolut di sekte pertempuran surga memisahkan. Pergi bersamanya jelas merupakan jalan raja. Long Chen, kau bajingan kecil, kau berani menipu aku. Bos kepala meraung dan meraih ke arahnya. Dia tahu 7 dari mereka telah ditipu. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1248. Bab 1248 Pria Dominasi. Dengan tangan kepala bos meraih ke arahnya, Long Chen mencibir nakal dan bersembunyi di belakang pria tua itu. Seperti yang diharapkan, bakatnya untuk berbakti tidak sia-sia. Pria tua itu melambaikan tongkatnya, meniup kepala bos. Karena kurangnya kemampuanmu sendiri, kamu mengeluarkan amarahmu pada seorang anak. Bisakah kamu merasakan sedikit rasa malu? Dengus pria tua itu. Anak nakal yang baik, kamu punya nyali untuk meratakan rencana melawan kami. Tunggu saja, jangan mendarat di tangan kami. Mengancam bos lainnya. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi dan aku akan minum sendirian bersama orang tua itu. Kebetulan saya memiliki beberapa anggur yang lebih baik yang ingin saya gunakan untuk memberikan penghormatan. Long Chen mengeluarkan beberapa kendi anggur, masing-masing berbeda. Dia dengan sengaja membukanya sedikit agar aroma mereka hilang. Bahkan orang-orang biasa akan mulai mengeluarkan air liur setelah mencium aroma anggur ini, apalagi orang-orang dari Heaven Splitting Battle Sect yang menyukai anggur. Itu memiliki daya tarik fatal bagi mereka. Batuk, apa gunanya kalian berdua minum sendiri? Jangan khawatir, kami akan menemanimu. Kemarahan kepala bos langsung menghilang di depan anggur ini. Jika orang tua itu tidak ada, dia mungkin sudah mengambil mereka. Tapi dia sekarang menebalkan kulitnya untuk bertahan. Hehe. Barusan aku baru saja menguji kekuatan suci orang tua yang tak tertandingi itu. Bukannya kalah dari orang tua itu memalukan. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menantangnya? Menghibur Long Chen sambil menuangkan anggur. Dia menduga 7 dari mereka belum pernah dipukuli seperti ini dalam waktu yang lama, yang menyebabkan mereka jengkel. Bagi mereka dipukuli di depan seorang junior benar-benar agak memalukan. Dia buru-buru memberi mereka jalan keluar dari kecanggungan itu. Itu membuat mereka jauh lebih nyaman. Tetapi ketika mereka menerima anggur Long Chen, mereka sekarang jauh lebih berhati-hati. Memori anggur Tuqianxiang masih menyala di pikiran mereka, dan mereka minum anggur ini perlahan.
Itu karena anggur Tuqianxiang sehingga mereka dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung, dan menambahkan keinginan mereka untuk mengalahkan orang tua itu. Mereka langsung menyerang, yang telah menghasilkan kekalahan yang menyedihkan. Tapi anggur yang dibawa Long Chen ini pada dasarnya tidak berhubungan dengan penanaman, dan hanya digunakan untuk rasanya. Itu membuat mereka semua berseru kagum. Untungnya, para bos tahu bahwa anggur Wine God Palace itu sangat berharga dan tidak bisa dikonsumsi mau tak mau. Mereka semua meminumnya perlahan, menikmatinya. Setelah beberapa kendi anggur memasuki perut mereka, mereka semua santai dan lupa tentang depresi mereka sebelumnya. Suasana hati mereka terus meningkat. Long Chen, kamu tidak buruk. Saya memandang positif Anda, puji kepala bos, menepuk pundaknya. Long Chen terdiam. Mengapa ini terdengar sangat tidak masuk akal? 1. Dia tertawa dan menuangkan lebih banyak anggur untuknya. Berkata, bos kepala, saya kira Anda berdiri di atas 7 bos. Tapi tentu saja, gelar head boss saya dimenangkan melalui kepalan tangan saya sendiri. Selama 300 tahun, tidak ada yang bisa mengguncang posisi saya, sesumbarnya. Bos kedua mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Segera jelas bagi Long Chen bahwa peringkat 7 bos tidak didasarkan pada senioritas, tetapi berdasarkan pada kepalan tangan siapa yang lebih kuat. Kalau begitu kepala bos, dengan kualifikasi Anda harus menjadi yang terkuat selain orang tua. Tetapi mengapa saya selalu mendengar orang-orang mengutuk Anda? Tanya Long Chen. Mengutukku? Katakan siapa? Aku akan menghancurkan kepala mereka. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia menatap pria tua itu dengan ragu. Jelas kurang percaya diri. Apa yang kamu lihat padaku? Kapan aku pernah mengutukmu? Bukankah mengalahkanmu jauh lebih memuaskan? Dengus pria tua itu. Mendengar itu bukan lelaki tua itu. Bos kepala merasa tenang dan kepercayaan dirinya meningkat. Dia bertanya Long Chen yang mengutuknya di belakang. Long Chen menjawab, ada terlalu banyak dari mereka untuk dihitung. Banyak orang mengatakan sesuatu tentang bercinta dengan ayahmu, sialan ayahmu, persetan dengan ayahmu. 2. Bajingan kecil, kamu ingin dikalahkan. Bos kepala segera mengangkat tinjunya. Long Chen, yang sudah lama dipersiapkan, meluncur ke sisi lelaki tua itu. Akibatnya, pria tua itu mengetuk tinju kepala bos dengan telapak tangan. Lelaki tua itu mencaci, untuk apa Anda bersenda gurau dengan seorang anak? Bercanda dengan Anda mengungkapkan betapa dekatnya dia dengan Anda. Bagaimana kamu bisa begitu buta? Petik 2. Apa-apaan ini? Bos kepala hampir tidak bisa bernapas. Orang tua itu menjadi terlalu protektif terhadap bocah ini. Bukan. Bagaimana jika dia terbiasa dengan itu? Kepala bos, tolong jangan marah. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan. Kata Long Chen. Bos kepala memikirkannya dan mengangguk. Memang benar bahwa orang sering dikutuk seperti ini. Namanya benar-benar sedikit aneh. Tetapi gelar ini adalah sesuatu yang telah diperjuangkannya dengan keras. Dia tidak bisa begitu saja membuangnya. Baiklah, kalau begitu jangan panggil aku kepala bos di masa depan. Anda bisa memanggil saya Bos Bao. Hehe. Bos Bao, itu terdengar sangat perkasa, tawa Bos Bao. Bos-bos lain acuh tak acuh terhadap hal ini dan hanya menikmati anggur mereka. Bagi mereka, mengubah gelar mereka tidak penting. Itu hanya ada di sana untuk peringkat yang nyaman. Mereka tidak keberatan. Ketika mereka minum, pria tua itu tiba-tiba mendengus. Ekspresi bos juga tenggelam. Orang tua itu berkata, ada 7 ahli lifestar yang datang. Siapa yang mau mereka? Petik 2. Long Chen tercengang. Apa yang sedang terjadi? Keempat tua dan keenam, kalian pergi. Sudah lama sejak Anda berolahraga, kata Bos Bao. Bos keempat dan bos keenam mengangguk. Menghabiskan anggur mereka, mereka bangkit dan pergi. Long Chen memandang mereka seperti orang idiot. Bos Bao menjelaskan, 7 orang idiot ras kuno telah datang ke wilayah sekte pertempuran pemisah surga saya. Mengabaikan peringatan, mereka menerobos masuk ke gerbang kami. Petik 2. Ras kuno, apakah mereka datang untukku? Persetan, pengganggu pengecut ini. Mereka tidak berani membuat masalah bagi Istana Dewa Anggur. Jadi mereka harus mengarahkan pandangan pada saya, dengus Long Chen penuh kebencian. Bagi mereka untuk mengirim 7 ahli lifestar sekaligus, mereka jelas berusaha untuk memaksa sekte pertempuran surga memecah untuk menyerahkannya. Niat asli Long Chen untuk datang ke Heaven Splitting Battle Sect adalah untuk membalas kebaikan mereka. Saat itu, Feng Xingli telah pergi ke Wastelen Timur untuk mendukung dan membagi Split the Heavens kepadanya, yang telah memungkinkannya untuk melarikan diri dari kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah meledakkan benda leluhur untuk melarikan diri dari keterikatan ras kuno. Dia tidak mengira mereka akan begitu keras kepala untuk mengejarnya sampai ke surga membelah sekte-sekte. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa dia akan datang ke sekte pertempuran surga? Dia belum memberitahu siapapun kemana dia pergi. Xuan Jizi,
Itu pasti harus dilakukan oleh Xuan Jizi. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa seluruh masalah ini pasti memiliki bayangan Xuan Jizi di belakangnya. Menurut berita yang Grand Xia terima, begitu Xia Chen telah memusnahkan keluarga kerajaan Grand Han, dua ahli Lifestar gagal memburunya. Namun, paviliun nasib surgawi dalam Grand Han bahkan tidak membuat suara, seolah-olah tidak ada yang ada hubungannya dengan mereka. Tetapi fakta bahwa ras kuno benar-benar mengikutinya di sini memungkinkan Long Chen untuk melihat bayangan Xuan Jizi. Niat membunuh mengamuk di matanya. Sampai bajingan itu meninggal, dia mungkin tidak akan memiliki hari yang damai. Long Chen tidak suka membawa masalahnya kepada orang lain, tetapi pada akhirnya, masalah itu masih dibawa ke sekte pertempuran pemisahan surga, membuat dia marah. Anak, ingat, ini rumahmu. Jangan membentuk pikiran yang tidak berguna, atau Anda akan dipukuli, kata bos ketujuh, terlihat tidak khawatir sama sekali. Ketujuh tua itu benar, Anda sekarang adalah murid dari Heaven Sitting Battle Sect. Tidak peduli seberapa besar masalah yang Anda sebabkan, kami akan membantu Anda menanggungnya. Bos Bao mengangguk. Ledakan. Tanah bergetar saat suara ledakan yang meredam datang dari kejauhan. Long Chen hampir bisa merasakan tekanan mengerikan itu. Tapi itu terlalu jauh baginya untuk melihat sesuatu. Yang bisa dia yakin adalah bahwa kedua belah pihak sudah mulai berkelahi. Tiba-tiba, dua sosok muncul kembali di puncak gunung. Mereka adalah bos keempat dan bos keenam. Mereka sekarang memiliki beberapa noda darah pada mereka, dan meskipun mereka telah memesan aura mereka masih melepaskan niat membunuh tanpa batas. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa bos keempat membawa dua kepala, sedangkan bos keenam juga memegang kepala. Ketiga kepala semuanya berisi tanda-tanda khusus dari ras kuno. Dari tekanan yang datang dari mereka jelas adalah kepala ahli Lifestar. Keenam, kau sudah karatan. Bos keempat melemparkan kedua kepala ke samping seolah-olah mereka bukan apa-apa dan kemudian menuang semangkuk anggur untuk dirinya sendiri. Bos keenam juga melemparkan kepalanya ke samping. Dia menggerutu. Ini adalah ras kuno yang terlalu pengecut. Kalau tidak, saya juga akan mendapatkan dua kepala. Petik 2. Tetapi ketika bos keenam duduk, Long Chen melihat luka berdarah di dadanya yang tampak seperti telah dicakar. Luka itu mengandung energi destruktif yang membuatnya jadi dia tidak bisa menyembuhkannya. Long Chen kaget. Keduanya telah membunuh 3 dari 7 ahli Lifestar dari ras kuno hanya dalam waktu beberapa napas. Itu terlalu menakutkan. Bukan. Sekarang Long Chen menyadari mengapa Feng Xingli mengatakan bahwa para ahli sekte pertempuran surga memisahkan adalah tuan sejati dibandingkan dengan para ahli dunia luar. Bertarung melintasi alam adalah hal yang mudah bagi mereka. Dari 7 orang idiot itu, 3,5 lari, kata bos keempat kepada orang tua itu. Setengah yang dia maksud adalah bagaimana salah satu dari mereka hanya memiliki separuh hidupnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan hidup, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia akan setengah lumpuh. Orang tua, apakah saya membawa masalah untuk sekte pertempuran surga memisahkan? Tanya Long Chen. Tidak akan membantai ras kuno seperti ini kemarahan aliansi ras kuno. Aliansi ras kuno terdiri dari puluhan ribu ras. Kekuatan total mereka menakutkan, dan bukan sesuatu yang sekte tunggal bisa tahan. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Masalah, My Heaven Splitting Battle Sect tidak takut akan hal itu. Pria tua itu tersenyum. Melihat betapa Long Chen tercengang, dia melanjutkan. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tetapi para ahli ras kuno bahkan tidak berani mengeluarkan kentut karena ini. Apa? Sekarang Long Chen benar-benar terkejut. Bos Bao terkekeh. Long Chen, apakah Anda tahu mengapa kami memiliki kepercayaan diri seperti itu? Satu istilah untuk bos kepala ini adalah Daye, yang sering digunakan sebagai kata kutukan. Dan secara harfiah kepala bos mengatakan saya, garis bawah memasukkan kata kutukan garis bawah, memandang baik pada Anda. Secara alami, itu terdengar tidak benar. Di sini Long Chen menggunakan kutukan yang memiliki daya kepala bos di dalamnya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1249. Bab 1249 Bimbingan untuk Jalan yang Benar. Ini benar-benar pertanyaan yang lama ditanyakan Long Chen. Tampaknya di antara 3 sekte besar surga, itu adalah sekte pertempuran pemisah surga yang paling menurun. Tetapi mereka masih tampak sangat percaya diri. Tiba-tiba, kilatan pemahaman muncul dalam pikiran Long Chen. Dia berseru, seseorang yang tidak punya apa-apa tidak takut pada orang yang akan kehilangan sesuatu. Hahaha, pria tua itu dan para bos tertawa, senang. Tebakan yang bagus, puji pria tua itu. Bos Bao berkata, sebelumnya, ketika Heaven Splitting Battle Sect saya berada di masa keemasannya,
kami juga tidak takut pada siapapun. Dan sekarang, kita tidak perlu khawatir. Petik 2. Maksud Bos Bao adalah bahwa Heaven Sekte pertempuran sekte telah menjadi kekuatan yang mendominasi di masa keemasannya. Sekarang setelah menurun, banyak sekte menganggap mereka sebagai sekelompok orang gila setengah mati. Itu adalah jenis sekte yang paling berbahaya. Karena mereka sudah menolak, ada beberapa hal yang dapat mengintimidasi mereka. Di mata orang lain, sekte pertempuran pemisahan surga telah menurun ke tepi jurang dan seperti binatang buas ajaib di ambang kematian. Sangat mungkin bahwa tepat sebelum meninggal, itu akan menjatuhkan beberapa orang di sekitarnya dalam pergolakan kematiannya. Itulah sebabnya tidak ada yang ingin memprovokasi sekte pertempuran pemisahan surga. Tapi kami membunuh begitu banyak dari mereka. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Tanya Long Chen. Mereka adalah 3 ahli Light Star, bukan 3 ayam. Ini merupakan penghinaan besar bagi ras kuno. Jika aliansi ras kuno marah dan semua ras mereka dimobilisasi, maka apalagi surga sekte pertempuran-pertempuran tunggal, bahkan 10 sekte pertempuran-pertempuran surga akan dimusnahkan secara instan. Nah, bahkan kapal yang rusak punya beberapa paku untuk diserang. Dan sekte pertempuran surga memisahkan kami tidak hanya memiliki beberapa. Kembali ketika 3 sekte besar surga berada di zaman keemasan mereka, ras kuno tidak lebih dari sekawanan anjing. Tetapi sekarang dunia telah berubah dan ketiga sekte telah menurun. Meskipun sekte sihir penekan surga berhasil mempertahankan warisan lengkap mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkan dengan zaman keemasan mereka. Penafsiran katalog Suantian Dao sekte dihancurkan, sehingga tidak ada yang bisa melihat kedalamannya. Pada dasarnya setengah melumpuhkan sekte Suantian Dao. Namun untungnya, mereka memiliki menara Suantian dan cermin reinkarnasi, 2 benda ilahi yang kuat untuk mempertahankan keberuntungan karma mereka, sehingga orang lain tidak berani mempermalukan mereka. Li Tianxuan itu pria yang punya nyali dan rencana. Dia memiliki keberanian, dan beberapa lakon terakhirnya sangat bagus. Tetapi pada akhirnya, dia terlalu dipengaruhi oleh tuannya, dan dia masih memiliki terlalu banyak keraguan. Dia tidak benar-benar berani habis-habisan. Sejujurnya, saya melihat ke bawah seberapa berhati-hati tindakan Suantian Dao Sekte. Jika seseorang hidup seperti mereka menghadap jurang yang dalam, seperti sedang berjalan di atas es tipis, apa gunanya mereka berkultivasi? Jika seseorang takut mati, mereka harusnya menemukan buah penyu dan bersembunyi selamanya, kata lelaki tua itu dengan sedikit merendahkan. Dia tidak memiliki pendapat tinggi tentang perilaku Suantian Dao Sekte. Anak kecil, Anda juga mulai dipengaruhi oleh Li Tianxuan. Anda suka memperhitungkan semuanya, untuk membuat plot yang sempurna tanpa lubang. Di satu sisi, itu bukan kesalahan. Itu salah satu syarat penting bagi seseorang yang berkuasa. Tetapi Anda berbeda, Anda bukan penguasa, Anda adalah seorang kultivator. Ya, kecerdasan bisa menyelesaikan masalah. Tapi ingat, mengapa pertempuran dimulai? Itu karena kecerdasan tidak bisa menyelesaikan semua masalah, dan kemudian Anda harus berjuang. Jika Anda membentuk ketergantungan pada kecerdasan Anda, jika Anda mulai sangat berhati-hati, jika Anda mulai menghindari masalah, maka drive Anda secara tidak sadar akan berkurang. Pada saat itu, Anda tidak akan lagi menjadi seorang kultivator sejati. Anda mungkin dapat menyelesaikan beberapa masalah dengan kecerdasan, tetapi Anda harus ingat, ini adalah dunia kultivasi. Di depan kekuatan absolut, kecerdasan tidak akan menyelamatkan Anda. Itu sebabnya murid-murid surga membelah pertempuran sekte ini tidak diajarkan untuk membuat skema apapun. Dunia luar menganggap murid-muridku idiot dengan otot untuk otak, tetapi sebenarnya, ribuan tahun yang lalu, surga membelah sekte-sekte saya berada di liga sendiri dalam Central Plains. Bahkan sekarang, meskipun kami telah menolak, lihat, apakah ada yang berani menggertak kita seperti mereka menggertak sekte Dao Suantian? Sebagai laki-laki, apakah kemuliaanmu membutakan dunia atau kamu menolak sampai-sampai kamu tidak memiliki apa-apa? Kamu harus berdiri dengan punggung tegak. Jika ada yang berani menggertak Anda melawan mereka sampai mati. Kita bisa mati sambil berdiri, tetapi kita tidak bisa berlutut untuk hidup. Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa kita berkultivasi untuk hidup dengan bermartabat. Petik 2. Pria tua itu menatap Long Chen dengan mendalam. Itu karena saat ini, Long Chen telah menggunakan kecerdasannya untuk melarikan diri dari Grensia dan datang ke sini. Dalam menghadapi perangkap kematian, dia telah menggunakan berbagai plot untuk bertahan hidup. Tetapi lelaki tua itu tidak memandang positif hal itu. Kecerdasan ini akan menjadi batu sandungan bagi jalur kultivasi Long Chen di masa depan. Ketergantungan pada kecerdasan akan menyebabkan kurangnya kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Itu adalah sesuatu yang fatal bagi seorang ahli. Hati Long Chen bergetar dan dia mulai berkeringat. Seperti yang diharapkan, visi pria tua itu tajam.
Dia bahkan telah melihat masalah yang mungkin terjadi ini hanya dengan pandangan sekilas. Long Chen benar-benar telah dipengaruhi oleh Li Tianxuan. Rencana Li Tianxuan benar-benar mengguncang Long Chen selama pertempuran di Laut Timur. Plot satu orang bisa menuai panen ratusan tahun ke depan. Kemampuan semacam itu untuk memenangkan kemenangan tanpa kehadiran adalah sesuatu yang sangat dia kagumi. Dia secara tidak sadar telah dipengaruhi oleh itu dan juga mulai melakukan hal yang sama. Dia bahkan tidak menyadarinya sendiri. Tetapi dengan peringatan lelaki tua itu, dia merasakan ledakan ketakutan. Dia sekali lagi menyimpang dari niat hegemon body art 9 bintang tanpa menyadarinya. Dia membutuhkan resolusi itu untuk memecah gunung ketika dia bertemu gunung, untuk memotong sungai ketika dia bertemu sungai. Itu sudah mulai menimbulkan masalah. Dengan memikirkan cara menghindari hal-hal sambil menghemat energi paling banyak daripada langsung meledakkannya, ia telah kehilangan hati aslinya. Saya mengerti, Long Chen mengangguk. Ketika dia mengatakan ini, ketujuh bos semua saling memandang dengan kaget. Ketika Long Chen mengatakan ini, udaranya halus berubah. Matanya menjadi lebih tajam, dan dia tampak seperti pisau yang tajam. Mereka semua adalah ahli yang kuat, dan mereka semua merasakan perubahan halus di udara. Mereka merasakan perubahan di hatinya. Sekarang itu seperti pisau, yang telah ditinggalkan di sarungnya, telah memutuskan untuk tidak menyembunyikan ketajamannya dan melepaskan cahayanya. Hanya dalam sekejap ini, Long Chen menyelesaikan transformasi yang tak terbayangkan. Agar hatinya mengikuti kemauannya dengan mudah, itu adalah pertanda jelas bahwa hati daunnya telah mencapai alam sejernih kristal. Anak kecil, kamu cukup pohon muda, Bos Bao menepuk pundak Long Chen dengan pujian. Kepala bos menguji saya, kata Long Chen dengan rendah hati. Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu, membuatmu menjadi pohon menjulang yang mampu menghalangi angin dan hujan. Saya tidak hanya akan membantu Anda, tetapi bahkan bos lainnya akan membantu Anda. Itu wajar untuk membayar Anda untuk hadiah berbakti anggur ini, tawa Bos Bao. Bos lainnya juga tertawa dan menatap Long Chen. Tatapan mereka berapi-api, membuat rambut Long Chen berdiri. Dia merasa bahwa orang-orang ini menyembunyikan beberapa pikiran jahat. Jangan takut. Kami tidak akan terlalu keras pada Anda. Kami hanya akan mematahkan tulang dan otot Anda. Setelah terbiasa, Anda akan baik-baik saja. Bos kedua menepuk bahu Long Chen juga. Kekuatan dalam menepuk itu membuat tulang Long Chen berderit. Long Chen langsung menyadari bahwa orang-orang tua ini akan menempatkannya di tempatnya. Tidak heran pria tua itu mengatakan bahwa bahkan jika dia menyuap mereka, mereka masih akan memukulnya. Long Chen menatap pria tua itu dengan tatapan memohon, tetapi pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya menatapku. Ini adalah warisan dari Sekte Pertempuran Surga memisahkan. Mereka juga mengalami hal yang sama saat itu. Namun, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat menempatkannya sebagai gantinya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, terimalah nasibmu. Petik 2. Masukkan pakar yang dapat membunuh pakar Lifestar di tempat mereka. Lelucon itu agak terlalu gila. Bukankah ini seperti harimau yang memukuli seekor anjing? Dan melihat tujuh bos yang menatapnya seperti serigala lapar mengincar seekor domba, kulit kepala Long Chen mati rasa. Dia baru saja akan mengatakan bahwa ini terlalu tidak adil, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia benar-benar tidak bisa mengatakan hal seperti itu dalam Sekte Pertempuran Surga. Tinju siapapun yang lebih kuat adalah bos. Kalau begitu, ini pertama kalinya Long Chen, jadi santai saja. Bergantian, Anda bisa pergi sehingga saya bisa berkultivasi dengan baik. Orang tua itu mengusir mereka sambil memegang anggur High Priest dengan ekspresi senang. Tujuh bos membawa Long Chen ke ruang latihan bawah tanah. Ini adalah ruang pelatihan besar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar dindingnya. Tanah itu dihiasi batu bata merah darah. Batu bata ini awalnya berwarna biru, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah para murid yang tak terhitung jumlahnya menjadikannya merah. Setiap murid akan meninggalkan warna mereka sendiri di lantai ini. Ayo Long Chen, aku memandangimu. Hahaha. Tertawa Bos Bao jahat. Baiklah, selama 7 hari ke depan, kami akan membantu Anda memantapkan keuntungan Anda dari Heaven Divine Pool. Hari pertama adalah bos kepala. Masing-masing dari kita akan menjagamu selama beberapa hari ke depan, jadi sangat menghargai kesempatan ini, tawa bos ketujuh saat dia pergi bersama bos lainnya. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah Long Chen dan Bos Bao yang besar. Bos Bao menatap Long Chen. Dengan lengannya yang bahkan lebih tebal dari kaki orang normal, dia tampak seperti binatang buas menatap mangsanya. Silakan dan jangan ragu, tidak ada yang pernah lolos dari kemalangan ini. Kembali ketika saya di sini, saya juga dipukuli. Dengan menyesal, para bajingan tua yang memukuliku tidak ada lagi. Kilatan rasa sakit muncul di mata Bos Bao, tapi itu dengan cepat ditutupi oleh aura yang kuat dan naik. Datang, berkelahi seperti pria. Petik 2.
Hanya berdiri di sana, suaranya mengguncang ruang di sekitarnya. Tubuhnya yang besar seperti tubuh Raja Iblis, mengeluarkan tekanan luar biasa. Sial, aku akan habis-habisan. Long Chen mengepalkan giginya dan memanggil cincin ilahi. Bintang muncul di matanya, dan sisik muncul di tubuhnya. Dia didakwa di Bos Bao. Tinju Long Chen menabrak wajah Bos Bao. Kekuatan itu menyebabkan ruang bergetar. Tapi yang membuat Long Chen terpesona adalah bahwa Bos Bao bahkan tidak bergerak. Dia hanya membiarkan tinju Long Chen menabrak wajahnya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Wajah Long Chen berubah hijau. Monster macam apa ini? Pukulan kekuatan penuhnya bisa menghancurkan gunung. Tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Bos Bao. Apakah ini semua yang Anda miliki? Apakah Anda menyerap air kolam ilahi sebanyak itu tanpa biaya? Biarkan saya membantu Anda merangsang potensi tersembunyi Anda. Petik 2. Bos Bao tiba-tiba meraung dan gelombang ki yang menakutkan meledak. Long Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memblokirnya. Dan dia menabrak dinding, muntah seteguk darah. Dia akhirnya meninggalkan kontribusinya sendiri di lantai merah di bawahnya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1250. Bab 1250 berjuang demi keadilan, mengalahkan Bau Buping. Long Chen sedang duduk di Plaza Heaven Splitting Battle Sack. Sinar matahari awal yang hangat menyinari wajahnya yang memar dan bengkak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa sinar matahari bisa begitu hangat. Pertama kalinya dia merasa bahwa bahkan bernafas adalah hal yang diberkati. Pertama kalinya dia merasakan betapa beruntungnya dia hanya hidup. Dalam 7 hari terakhir, dia telah mengalami apa yang orang lain sebut neraka di bumi. 7 dewa iblis telah dengan penuh semangat menyiksanya. Bahkan dengan kemauannya, dia hampir menjadi gila. Setiap jam, bahkan setiap napas, terasa begitu lama. Selama pertarungan yang intens dengan mereka, tidak, itu harus disebut selama pemukulan intensnya. Meskipun Long Chen telah memberikan segalanya, dia tidak bisa menyebabkan mereka cedera nyata. Dan mengandalkan basis kultivasi mereka, mereka tidak merasa malu atau memiliki keraguan untuk memukulnya. 7 hari ini telah membuatnya hampir mulai meragukan apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Mereka benar-benar tidak tahu malu, dan tidak peduli berapa kali dia memprovokasi mereka. Mereka tidak akan jatuh cinta, menolak untuk melawannya dengan basis budidaya yayasan tempa. Ketika dia hampir dipukuli sampai mati, dia mencoba memikirkan apapun yang bisa menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang berhasil menghentikannya dari dipukuli menjadi anjing mati. Mungkin inilah yang dimaksud lelaki tua itu ketika dia mengatakan kecerdasan tidak berguna di depan kekuatan absolut. Bahkan, Long Chen curiga ini adalah pelajaran yang disengaja yang diatur oleh orang tua itu. Tetapi setelah 7 hari disiksa di neraka, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat lagi. Energi murni yang diserapnya dari Heaven Earth Divine Pool sepertinya telah berfermentasi di dalam tubuhnya, dan pemukulan ini telah merangsangnya. Itu seperti binatang buas yang sudah bangun dan mulai memamerkan taringnya. Pemukulan kejam mereka seperti menajamkan pisau yang berharga. Aura Long Chen telah mantap, dan mengejutkan dia bisa mendapatkan beberapa pukulan sendiri pada mereka. Tetapi setelah pukulan itu, dia selalu harus membayar harga yang mengerikan. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa meskipun 7 bos telah bertindak acuh tak acuh dan alami, mereka telah sangat terkejut di dalam. Mereka terus-menerus merangsang potensinya, membuat kekuatan tempurnya naik tanpa dia bahkan bisa merasakannya. Tekanan bawaannya yang mendominasi itu menyebabkan bahkan mereka merasa terintimidasi. Jenis dominasi ini tidak akan ada hubungannya dengan basis kultivasi. Itu adalah keyakinan pada dirinya sendiri, keyakinan bahwa dia tidak bisa dikalahkan, keyakinan yang ditempa melalui kemenangan yang tak terhitung jumlahnya melawan peluang yang mustahil. Saat ini, dia menghadapi 7 ahli yang menakutkan, dan dia tidak memiliki harapan sedikit pun untuk menang, tetapi dauhatnya tidak hancur. Bahkan tidak bergetar. Justru karena perusahaannya Dao Heart yang Long Chen menderita lebih dari murid lain. Ketika Dao Heart para murid lain menerima dampak, para bos akan memberi mereka waktu untuk bernapas dan menyesuaikan diri. Tapi Long Dao hati begitu kuat sehingga tidak peduli bagaimana mereka mengalahkannya, dia masih akan terus berjuang. Terkadang, ketika mereka terlalu ceroboh, dia akan membuat mereka sedikit menderita juga. Yang lain biasanya, dirawat, kurang dari sehari dan kemudian beristirahat beberapa hari. Tapi Long Chen terus dengan siksaannya selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari pemukulan, ia diliputi luka-luka. Tetapi pada hari ke-7, gaya bertarungnya menjadi lebih kuat dan lebih berani. Dengan niat pertempurannya juga tumbuh. Dia praktis monster. Long Chen juga seperti iblis yang telah membunuh jalan keluar dari neraka untuk masuk ke dunia fana seperti para bos sekarang.
Tatapannya begitu tajam sehingga orang lain tidak berani menatap langsung padanya. Auranya terus melonjak tepat di ujung jarinya, siap meledak kapan saja. Itu adalah reaksi instingtual yang telah dipukuli oleh 7 bos. Setelah 7 hari pelatihan, Long Chen telah sepenuhnya beradaptasi dengan basis kultivasi dan kekuatan barunya. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali tiba di Heaven Splitting Battle Sect, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Meskipun wajahnya memar, tidak ada yang menertawakannya. Bahkan, ada beberapa orang yang menghiburnya. Setiap orang di sini telah mengalami pemukulan yang sama. Tetapi mereka tidak dipukuli sebanyak dia. Kebanyakan dari mereka hanya dipukuli selama setengah hari. Bahkan orang-orang seperti Chang Hao hanya mampu menahan latihan selama sehari sebelum perlu istirahat. Hanya memikirkan bagaimana rasanya dipukuli oleh tokoh-tokoh kejam itu. Mereka menggigil dan merasa bahwa Long Chen adalah keajaiban hanya untuk bertahan hidup. Long Chen saat ini sedang beristirahat. Akhirnya, setelah 7 hari berturut-turut sarafnya meregang sekencang mungkin tanpa istirahat, ia telah mencapai batasnya. Sambil beristirahat, ia juga memiliki kesempatan untuk berteman di antara orang-orang ini tanpa skema sedikit pun di hati mereka. Sikap para murid sangat sederhana. Karena mereka mengakuinya, mereka memperlakukannya seperti keluarga. Begitu dia berteman dengan mereka, dia menemukan bahwa mereka benar-benar murni dan sederhana. Selain berkelahi, satu-satunya hal di kepala mereka adalah kultivasi. Pikiran mereka sangat sederhana, dan mereka dapat memutuskan segalanya dengan tinju mereka. Long Chen, ayo pergi. Saya akan pergi memperjuangkan keadilan bagi Anda, seru salah satu dari peringkat 7 celestial saat ia lewat. Tidak apa-apa, biarkan aku istirahat dulu. Long Chen menggelengkan kepalanya, agak terdiam. Orang-orang ini sangat suka bertarung. Entah mereka makan atau tidur, hanya dengan satu kata mereka akan mulai berkelahi. Bahkan, kadang-kadang ketika dua orang berada di tengah jongkok dan buang air besar, mereka mungkin mulai berkelahi dengan tubuh bagian atas mereka. Itu tidak berdampak pada pergerakan alami di bawah. Teknik budidaya Heaven Splitting Battle Sect sangat istimewa. Bahkan para pembudidaya ini buang air di dalam sekte seperti manusia biasa. Mereka tidak makan pil obat. Mereka tidak duduk bermeditasi. Mereka tidak berpuasa. Sebenarnya, mereka makan banyak. Kebanyakan memakan daging magical beast peringkat tinggi. Mereka berjalan di jalur kultivasi alternatif. Long Chen masih belum terbiasa dengan tempo baru ini. Dia tidak tertarik pada perjuangan mereka untuk keadilan. Dia menduga itu hanyalah permainan pertarungan. Ayo pergi, ayo berjuang untuk keadilan. Petik 2. Orang lain memanggil Long Chen, menggunakan frasa yang sama. Long Chen menolak lagi, tapi kemudian dengan penasaran, lebih dari 10 orang berjalan melewati, memanggil Long Chen, ayo berjuang untuk keadilan. Apa yang sedang terjadi? Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi bersama mereka untuk melihatnya, orang lain berjalan melewatinya. Dia adalah pria yang sangat tinggi dan berwajah persegi. Saudaraku, mari kita bersenang-senang. Long Chen terkejut, dan dia bertanya, mengapa kamu tidak akan berjuang untuk keadilan seperti orang lain? Pria berwajah persegi itu bertanya, saya Bao Buping, 1. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang akan bertarung sendiri? Petik 2. Long Chen hampir jatuh dari batunya. Ketika mereka mengatakan ingin bertarung demi keadilan, mereka hanya ingin mengalahkanmu. Jangan dengarkan sombong mereka. Merekalah yang akan dipukuli, kata Bao Buping. Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa Bao Buping adalah peringkat 8 celestial, dan auranya mungkin bahkan lebih kuat daripada Chang Hao. Penasaran, Long Chen pergi bersamanya. Dia tahu bahwa ada lembah di arah ini, tempat yang indah untuk bertempur. Batu-batu itu berwarna merah di sana juga, tetapi tidak secerah dan sehitam batu bata di ruang pelatihan tempat dia baru saja mengalami siksaan neraka. Inilah sebabnya mengapa para murid surga membelah pertempuran sekte harus makan begitu banyak daging. Itu untuk menebus semua darah mereka yang hilang. Ketika Anda tiba, saya berada di pengasingan. Segera setelah saya keluar, saya mendengar Anda sedang dirawat oleh 7 hantu tua itu. Saudaraku, sudah sulit bagimu, kata Bao Buping penuh simpati. Long Chen tersenyum pahit. Tampaknya masing-masing murid ini mengatakan hal yang sama ketika melihatnya. 7 hantu itu semuanya jahat. Yang itu dari keluarga saya sangat jahat. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa kali aku dikalahkan olehnya. Tapi begitu saya mencapai dao saya pasti akan mengembalikan semua pemukulan yang berutang pada saya. Bao Buping menggertakkan giginya. Dia jelas juga telah melalui pengalaman yang sangat menyedihkan. Keluargamu, apakah Anda berbicara tentang Bos Bao? Tanya Long Chen. Tiba-tiba teringat bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama. Siapa lagi? Kata Bao Buping penuh kebencian. Long Chen terdiam. Tampaknya Bos Bao memperlakukan anak-anak keluarganya sendiri dengan lebih kejam. Tapi kemudian memikirkannya, tentu saja dia kejam.
Orang-orang yang tidak kejam tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Semua ahli adalah orang-orang yang kejam. Kejam dengan orang lain dan kejam dengan diri mereka sendiri. Di sekte pertempuran surga memisahkan, hanya Chang Hao dan aku adalah peringkat 8 surgawi. Kita masing-masing harus menerima tantangan murid-murid lain, jadi kita mematikan setiap bulan. Bulan lalu, terserah Chang Hao untuk menerima tantangan mereka, dan bulan ini giliranku. Ini akan menjadi pertempuran pahit. Tetapi saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan terlalu mudah, kata Bao Buping. Keduanya tiba di lembah. Lembah ini ditutupi oleh bebatuan yang diwarnai merah. Itu adalah warna darah. Darah para ahli adalah pewarna yang sangat baik yang tidak akan pudar untuk waktu yang lama. Itu adalah tanda dari apa yang telah berlalu. Ketika Long Chen melihat batu-batu merah ini, ia merasakan deja vu. Itu mengingatkannya pada tanda yang ditinggalkannya di ruang pelatihan. Mereka berdua baru saja tiba ketika banyak murid yang berkumpul segera meraung. Saudara-saudara, jawab. Kalahkan Bao Buping. Petik 2. Ribuan murid elit dibebankan dalam sekejap. Aku akan mengalahkan kalian semua hari ini. Bao Buping melesat ke depan juga, menyerang mereka. Bang, ayah, persetan. Suara tinju yang menyerang daging terdengar bersamaan dengan jeritan dan kutukan yang menyedihkan. Seluruh adegan menjadi kacau. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Bao Buping benar-benar kuat. Mereka peringkat 7 celestial semua terlempar oleh satu pukulan, dan peringkat 6 celestial terlempar kembali dalam gelombang. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan mereka hanya bersaing dengan tubuh fisik. Ini adalah pertempuran biadab tanpa teknik. Sangat cepat, Bao Buping tenggelam oleh kerumunan. Hanya sedikit, Long Chen melihat Bao Buping meninggalkan bekasnya sendiri di sini. Hei, tunggu sebentar, saya hanya datang untuk menonton. Long Chen tiba-tiba berteriak ketika dia melihat beberapa orang menatapnya. Saudaraku, tolong, ada satu lagi di sini. Salah satu dari peringkat 6 celestial baru saja mulai berteriak ketika Long Chen menjatuhkannya dengan tinju. Tapi dia masih berhasil menarik sedikit perhatian. Tinju Long Chen telah membentuk permusuhan. Karena ada terlalu banyak orang, banyak dari mereka tidak dapat mencapai Bao Buping. Setelah gagal menghubunginya beberapa kali, mereka melihat Long Chen dan didakwa. Satu judul, dan apa yang orang-orang ini panggil untuk Long Chen, adalah Da Bao Buping yang merupakan ungkapan yang berarti memperjuangkan keadilan. 3 karakter terakhir adalah Bao Buping, dan di sini, itu adalah nama orang itu, yang mengubah ekspresi menjadi bertarung mengalahkan Bao Buping. Jadi Da Bao Buping berarti berjuang untuk keadilan dan mengalahkan Bao Buping. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1251. Bab 1251 The Pain of Geniuses. Brengsek, kamu benar-benar berpikir aku mudah dikalahkan. Melihat peringkat 7 celestial menuduhnya, Long Chen menamparnya ke tanah, menyebabkan dia muntah darah dan pingsan. Ada lusinan ahli yang menuduhnya juga. Dengan satu pukulan dari Long Chen, mereka jatuh kembali hanya dari angin. Ini bukan keterampilan pertempuran, tapi kekuatan kasar. Satu pukulan menghantam mayoritas, dan setelah 3 pukulan, tidak ada yang tersisa di sekitarnya. Aku merasa kita datang ke sini untuk mengalahkan Bao Buping dan harus fokus pada itu. Salah satu rekan memberi jalan keluar, berbalik dan berlari kembali ke Bao Buping. Yang lain melihat orang-orang miskin yang Long Chen pingsan dan memutuskan untuk pergi mencari Bao Buping juga. Untuk saat ini, tidak ada yang berani mengejar Long Chen. Dia terlalu kejam ketika mereka membandingkannya dengan Bao Buping. Long Chen juga kaget. Beberapa hari terakhir, dia telah dipukuli dengan kejam oleh 7 bos dan tidak merasakan seberapa besar kekuatannya telah tumbuh. Dia secara alami mengeluarkan kondisi pertempurannya sejak saat itu, dan sekarang dia segera melihat perbedaannya. Pemukulan itu tidak sia-sia. Tubuh fisik saya sendiri telah melampaui harapan saya. Long Chen memandang telapak tangannya sendiri dengan takjub. Angin dari satu pukulan sebanding dengan seni ajaib. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Long Chen dengan tenang menyaksikan. Setelah 2 jam, pertempuran berakhir dengan semua orang runtuh tetapi Bao Buping. Dia berdiri di sana dengan kepala terangkat dan tertawa. Tetapi pada saat ini, jubah Bao Buping robek, dan wajahnya memar dan bengkak. Ada sedikit darah padanya, membuatnya tampak babak belur. Itu bisa disebut kemenangan yang menyakitkan. Menurut pengalamannya dalam beberapa hari terakhir, bekas luka itu akan tetap berada di tubuh Bao Buping setidaknya selama 3 hari. Jadi ketika seseorang pertama kali memasuki sekte pertempuran surga memisahkan, sama sekali tidak jarang melihat orang-orang dengan wajah hitam dan biru. Faktanya, itu normal saja. Melihat orang baik-baik saja adalah hal yang langka. Sebagai perayaan kemenangan Bao Buping,
Long Chen mengeluarkan dua kendi berisi anggur berkualitas. Mereka memutuskan untuk pergi minum dengan Chang Hao. Sebelumnya, mereka berdua bekerja secara bergiliran, dan setiap 10 hari, salah satu dari mereka akan ditantang oleh semua murid. Jenis pertempuran intens ini adalah tradisi di Heaven Splitting Battle Sect. Tetapi ketika Long Chen dan Bao Buping menemukan Chang Hao, Long Chen melompat kaget. Chang Hao berlumuran darah, dan banyak tulangnya patah. Dia berbaring dan meratap kesakitan di atas ranjang batu. Apa? Siapa yang melakukan ini? Seru Long Chen. Kamu tidak perlu bertanya. Selain dari hantu-hantu tua itu, siapa yang bertangan berat? Bao Buping terbiasa dengan pemandangan seperti itu, dan dia mengulurkan tangan untuk membantu Chang Hao menghubungkan kembali tulang-tulangnya dengan yuan rohaninya. Cih, jadilah. Lembut. Chang Hao mengepalkan giginya. Long Chen punya pil obat untuknya, tapi dia tidak memberinya. The Heaven Splitting Battle murid-murid sekte mengolah kanon dewa pertempuran suci. Cedera yang datang dari orang-orang dengan teknik kultivasi yang sama adalah sejenis katalis. Ketika senior mereka mengalahkan mereka, alasan utama adalah untuk membantu mereka tumbuh. Meskipun proses pertumbuhan semacam ini membuat orang lain tidak bisa berkata-kata, Long Chen yakin bahwa masing-masing murid surga membelah pertempuran sekte tidak hanya satu tingkat lebih kuat dari yang disebut elit dunia luar. Meskipun dua orang bisa menjadi peringkat 5 celestial, surga membagi pertempuran peringkat 5 celestial akan dengan mudah membunuh peringkat 5 celestial lainnya dari sekte lain di dunia yang sama. Ini adalah kekuatan dari Battle God Secret Cannon. Apakah itu cedera sendiri atau rasa sakit, mereka bagus untuk merangsang potensi mereka. Jika Long Chen memberi Chang Hao pil obat untuk mengurangi rasa sakit, pemukulan ini akan sia-sia. Hanya setelah 2 jam istirahat, Chang Hao berhasil duduk. Kutukan keluar dari mulutnya. Baru saat itu Long Chen mengetahui bahwa orang yang telah memukulnya adalah bos keempat. Long Chen, anggur ini luar biasa. Chang Hao dan Bao Buping berseru gembira. Chang Hao langsung lupa tentang kesuramannya sebelumnya. Mayoritas yang diberikan Long Chen kepada mereka untuk diminum adalah anggur sejak pertama kali ia dan Xia Yuluo tertipu di Istana Dewa Anggur. Itu tidak menguntungkan bagi kultivasi seseorang, sehingga Long Chen bisa membawanya keluar untuk minum secara acak. Adapun anggur obat baru yang telah mereka suling, Long Chen meninggalkan mereka untuk Dragon Blood Legion. Mereka tidak bisa disia-siakan seperti ini. Namun terlepas dari itu, anggur dari Wine God Palace sangat langka, dan Chang Hao dan Bao Buping merasa mereka akan mulai mengambang. Long Chen, Anda hanya harus tinggal di sini alih-alih kembali ke Suantian Dao Sekte. Tidakkah tinggal di sini bersama saudara-saudaramu 100 kali lebih baik daripada pergi keluar dan berurusan dengan rencana bodoh di dunia luar? Diusulkan Bao Buping. Benar, kamu harus tetap di sini. Kami bertiga bisa bekerja keras untuk berkultivasi, dan kemudian kami akan dengan cepat mengalahkan hantu-hantu tua itu. Pada saat itu, kita dapat bekerja sama untuk menjatuhkan mereka dari tumpuan mereka, kata Chang Hao. Long Chen terdiam. Cita-cita besar mereka mungkin akan sulit dicapai. Namun hatinya menghangat karena ketulusan mereka. Meskipun orang tua dan 7 bos tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Heaven Earth Divine Pool, Long Chen bukanlah orang bodoh. Dengan hanya beberapa kata dari Chang Hao dan Bao Buping, yang adalah orang-orang yang lugas tanpa pemikiran seperti itu di kepala mereka, Long Chen berhasil mempelajari kebenaran dari Heaven Earth Divine Pool, membuatnya merasa malu. Dengan Heaven Earth Pool Divine benar-benar abis, warisan surga memisahkan pertempuran sekte akan berhenti di sini. Baginya, surga membelah sekte-sekte telah menggunakan mata air ilahi terakhir mereka. Kebaikan semacam ini terlalu besar, begitu besar sehingga tidak ada cara baginya untuk membalasnya. Selain itu, dia tahu dia harus bertindak seolah-olah dia tidak tahu tentang masalah ini, karena lelaki tua dan bos memperlakukannya sebagai keluarga, dan mereka tidak akan menginginkan pembayaran kembali. Melalui mereka berdua, Long Chen belajar bahwa sekte pertempuran surga memisahkan hanya memiliki satu item ilahi, blade pemisah surga. Blade pemisah surga ini disegel di puncak gunung tempat lelaki tua itu hidup. Saat ini, surga membelah sekte-sekte mengandalkan blade pemisah surga untuk mempertahankan keberuntungan karma. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa mengandalkan sekte pertempuran pemisahan surga. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan Heaven Splitting Blade, karena itu terhubung dengan Heaven Earth Divine Pool. Jika mereka menggunakan blade pemisah surga sekarang, Heaven Earth Divine Pool akan lumpuh. Di era kuno, Heaven Splitting Battle Sect mampu menggunakan Heaven Splitting Blade untuk menyerap energi dari udara, mengisi ulang Heaven Earth Divine Pool. Tetapi kemudian, setelah kesusahan besar, sekte pertempuran pemisahan surga telah kehilangan 3 bentuk terakhir dari split surga, dan setiap ahli yang mampu menggunakan 9 bentuk split surga telah jatuh dalam kesengsaraan. Tanpa 9 bentuk penuh split surga, tidak mungkin untuk mengaktifkan kekuatan blade pemisah surga untuk menyerap energi dari surga dan bumi dan mengisi kembali pegas ilahi mereka.
Jika krisis terjadi dan sekte harus menggunakan Heaven Splitting Blade, segel di atasnya akan hancur. Dan kemudian di masa depan, bahkan jika 9 bentuk penuh split surga ditemukan, tidak akan ada cara untuk mengisi kembali yang ilahi musim semi. Itulah mengapa sekte pertempuran surga memisahkan saat ini berada di akhir baris. Tetapi lelaki tua dan 7 bos itu tidak membiarkan masalah ini menekan mereka. Mereka terus hidup dan makan seperti semula, tampaknya tidak peduli dengan hidup dan mati sekte pertempuran surga memisahkan. Sikap berani seperti ini untuk berdiri bahkan jika langit runtuh adalah mengagumkan. Tetapi pada akhirnya, Long Chen terus merasa minta maaf tentang hal ini. Dia bukan tipe orang yang suka berutang budi. Tapi dia saat ini terlalu lemah untuk membalas budi ini. Dia hanya bisa menunggu sampai nanti. Ayo, mari bersulang untuk kemenangan hari ini. Bao Buping mengangkat mangkuk anggurnya dan menyentuhnya ke gelas mereka. Setelah beberapa mangkuk anggur turun ke tenggorokannya, Chang Hao bertanya, Long Chen, apakah Anda tahu apa warna favorit saya? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Warna kesukaanku adalah merah, karena ketika bos keluargaku memukuliku, yang kulihat hanyalah darah. Hanya sekali saya melihat cukup darah dia akan berhenti. Chang Hao tersenyum pahit. Meskipun itu agak berlebihan, Long Chen tahu apa yang dia bicarakan. Atasan Heaven Splitting Battle Sekte benar-benar kejam. Tetapi mereka juga menderita. Lalu, tahukah kamu apa warna keberuntunganku? Tanya Bao Buping. Apa? Kuning. Mengapa? Karena ketika orang itu mengalahkanku, dia tidak akan berhenti sampai dia mengalahkan kencing keluar dariku. Hahaha. Tertawa Bao Buping. Long Chen, apa warna kesukaanmu? Mereka berdua bertanya. Long Chen tersenyum. Menurut apa yang telah kau jelaskan, warna favoritku adalah hitam. Karena 7 bos itu tidak akan berhenti sampai yang kulihat adalah hitam. Mereka bertiga saling memandang dan tertawa. Mereka adalah orang-orang yang dipukuli paling buruk oleh para bos dan semua bersimpati satu sama lain. Sial, ini terlalu tidak adil. Mereka menggunakan basis budidaya yang lebih tinggi untuk mengalahkan kami. Jika kita berada di dunia yang sama, kita pasti akan mengalahkan mereka. Bao Buping menggertakkan giginya. Untungnya, hanya mereka bertiga yang hadir. Jika bos mendengar mereka menangis tentang sesuatu yang tidak adil, mereka pasti harus dipukuli. Setelah minum anggur ini, Long Chen harus mengakui bahwa lelaki tua itu benar. The Heaven Splitting Battle anak-anak sekte semuanya dipukuli hingga kulit mereka menjadi sangat keras. Baru saja, Chang Hao berada di ambang kematian, tetapi setelah minum beberapa mangkuk anggur, dia sepenuhnya dihidupkan kembali. Mereka bertiga menjadi riuh, mulai memainkan permainan menebak-nebak dan menikmati minuman mereka sebanyak mungkin. Tapi Long Chen baru saja mengambil anggur lagi ketika seorang tokoh menyerbu masuk dan mengambil semua anggur. Bos Bao. Long Chen melompat. Pendatang baru itu justru kepala dari 7 bos. Ekspresi Bos Bao sangat marah. Dia menjatuhkan Bao Buping dengan telapak tangan, dan melepas sepatunya. Dia mulai memukulnya dengan keras. Dasar bocah cilik, kamu jadi semakin kurang ajar. Saya bilang untuk datang ketika shift Anda selesai, dan Anda membuat saya menunggu 6 jam. Anda memberi saya bahu dingin untuk minum anggur. Bos Bao berulang kali menamparkan pantat Bao Buping dengan sepatunya, membuatnya menangis. Bukankah aku baru saja lupa? Kau tak tahu malu. Jika kau ingin mengalahkanku, maka pukullah aku. Beraninya kau mencuri anggur kami. Bao Buping mungkin peringkat 8 celestial, tapi dia seperti ayam yang tertangkap di tangan Bos Bao, bahkan tidak bisa bergerak. Tetapi sebagai seorang pria, di hadapan bos keluarganya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa mengutuknya. Brat, kamu berani bicara balik. Hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengerti kenapa mawar merah. Bao Buping mulai menurunkan pukulan yang lebih keras. Bos Bao, ini Long Chen tidak tahan menonton. Ini terlalu tak tahu malu. Dia tidak hanya mencuri anggur seorang anak, tetapi dia juga tidak membiarkan anak itu berbicara. Oh, Long Chen, kamu ingin mengatakan sesuatu. Jika kamu berani meminta keringanan hukuman, aku akan mengalahkanmu bersamanya. Mengamuk Bos Bao, berani dia untuk mencobanya. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 1252. Bab 1252 pot ke kepala. Ah, kamu salah paham. Maksud saya, Anda sudah mengalahkan pantat Bao Buping sampai mati rasa. Anda harus membalikkannya sebelum melanjutkan. Long Chen mengangguk sambil tersenyum. Lalu ke arah Bao Buping. Dia meminta maaf berkata, maaf kakak, aku hanya bisa membantumu begitu banyak. Long Chen, kamu keparat. Mengamuk Bao Buping. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa Long Chen membuat gerakan aneh padanya dengan satu tangan, dan kemudian dia terdiam. Pada sudut di mana Bos Bao tidak bisa melihat apa-apa,
Sementara Long Chen dengan hormat membungkuk pada Bos Bao, dia juga memberi isyarat pada Chang Hao dengan tangannya yang lain. Melihat itu, Chang Hao segera mengerti. Mengepalkan giginya, tepat saat Bos Bao akan terus memukuli Bao Buping, dia tiba-tiba mengambil pedang besarnya dan menebasnya pada Bos Bao. Bocah kecil, kau berani? Bos Bao tertawa marah. Dia mengirim satu telapak tangan di pedang Chang Hao. Mereka bertiga akrab dengan kekuatan telapak tangan ini. Jika diserang, tidak diketahui seberapa jauh Chang Hao akan terbang. Tapi seperti Bos Bao menyerang, sabre Qi yang sengit dan dingin tiba-tiba menebas. Membagi surga 4. Kamu bajingan. Jadi kamu selama ini. Hati Bos Bao bergetar. Serangan Long Chen datang terlalu cepat. Waktu pemerannya untuk gerakan ini sangat singkat, dan itu menebasnya pada saat yang sama dengan pedang Chang Hao. Bos Bao merasa tak terbayangkan bahwa Long Chen bisa menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens dengan begitu cepat. Meski begitu, kamu belum bisa membalikkan langit. Meskipun Bos Bao tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan ini, Bos Bao tertawa dan dengan satu tangan memegang Bao Buping. Telapak tangan yang dia kirimkan ke Chang Hao sekarang berbalik ke arah gambar pedang Long Chen. Dia tahu seberapa kuat langkah ini. Dua poni terdengar. Yang pertama mendarat adalah pedang Chang Hao. Ketika mendarat di bahu Bos Bao, dia bahkan tidak menyentak. Tapi Chang Hao terpesona. Bang kedua datang ketika Bos Bao menghancurkan Long Chen sabre Qi. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Slash ini berisi udara dari bentuk keempat Split the Heavens, tetapi tidak mengandung kekuatan apapun. Pada saat dia bereaksi, kaki Long Chen dengan ganas menendang pantatnya. Berat, sepertinya kamu perlu dipukul. Bos Bao marah. Dalam seluruh sekte pertempuran pemisahan surga, satu-satunya yang berani menendang pantatnya akan menjadi orang tua. Jika dia membiarkan ini mendarat, dia harus menemukan sepotong tahu untuk mematikan dirinya sendiri karena malu. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya. Dia akan menghindar, tetapi Bao Buping, yang masih terjebak dalam genggamannya, tiba-tiba menjepit kakinya. Bos Bao marah. Jika Bao Buping adalah musuhnya, ia akan dengan mudah membiarkan auranya meletus dan membunuhnya. Tapi Bao Buping adalah keturunannya, dan tidak mungkin dia bisa membunuhnya. Itulah satu-satunya alasan Bao Buping berani menggunakan langkah tak tahu malu seperti itu. Tendangan Long Chen baru saja akan mendarat. Dengan tak berdaya, Bos Bao hanya bisa memutar ke samping untuk menghindar. Tindakan memutar itu juga menerbangkan Bao Buping. Bos Bao akhirnya berguling di tanah. Untuk seseorang dengan statusnya, itu sudah bisa dianggap kalah. Dia tidak bisa menahan senyum, senang. Hari ini, ketiga bocah ini telah memberanikan diri untuk membalikkan langit. Serang bersama. Kurangi bajingan tak tahu malu ini. Bao Buping menstabilkan dirinya dan melepaskan serangan terkuatnya pada Bos Bao. Bao Buping sudah melemparkan peringatan ke angin. Bagaimanapun, tidak ada cara baginya untuk menghindari pemukulan. Lebih baik bertarung habis-habisan. Chang Hao juga melepaskan gerakan terkuatnya yang telah dia buat untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Long Chen juga mengambil tindakan. Api valet muncul di sekelilingnya, dan memegang pisau api. Dia menyerang Bos Bao. Melihat ketiga anak muda ini menyerang dengan kekuatan yang sangat kuat membuat Bos Bao mengangguk kagum. Meskipun basis kultivasi mereka lebih rendah, membatasi kekuatan tempur mereka, kehendak tak terkalahkan semacam ini masih sangat tajam. Ini adalah hal yang paling penting bagi para ahli. Tetapi meskipun dia memuji mereka, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Bahkan terhadap anak keluarganya sendiri, dia tidak akan sedikit pun lemah. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa kesenjangan kekuatan yang sebenarnya. Bos Bao melepaskan satu kepalaan. Ketika dia melepaskan tinjunya, ruang mengalah, menyebabkan sinar cahaya meledak. Ini bukan skill pertempuran atau seni magis. Itu adalah hasil dari mendorong kekuatan fisiknya ke titik yang bisa menyebabkan ruang meledak. Ledakan, mereka bertiga terpesona. Pukulan ini mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi, dan benar-benar tak terhentikan. Chang Hao dan Bao Buping meretas darah. Bos Bao telah mengeluarkan kemampuan sejatinya dengan tinju ini. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Di sisi lain, Long Chen tidak bereaksi. Dikelilingi oleh api, dia menembak ke kejauhan. Ketika tiga orang melihat sosok terbangnya, mereka tiba-tiba terkejut melihat dia meledak. Palsu, sampah. Bos Bao adalah yang pertama bereaksi. Dia baru saja akan bergerak ketika suara ledakan, dentang terdengar. Bos Bao tidak bisa lagi bergerak. Dia berdiri di sana seperti patung. Bao Buping dan Chang Hao menatapnya dengan tak percaya. Sebuah benda hitam muncul di belakang kepala Bos Bao. Kamu, sial, bocah. Mata Bos Bao berguling ke belakang kepalanya, dan dia jatuh ke tanah. Hanya sekali dia berada di tanah, Chang Hao dan Bao Buping melihat bahwa objek hitam di belakangnya sebenarnya adalah pot hitam. Panci hitam perlahan bergerak ke samping,
mengungkapkan ekspresi senang Long Chen. Kegembiraan dan kegembiraannya tidak tertutup sama sekali. Setelah beberapa hari dipukul, dia akhirnya berhasil melampiaskan. Pada akhirnya pot ke kepala ini benar-benar memuaskan. Sejak awal, Long Chen tahu bahwa mereka bertiga tidak mampu menahan pukulan tunggal dari Bos Bao. Mustahil untuk mengalahkannya. Jadi ketika mereka menyerang, dia sengaja memanggil baju zirah api untuk menipunya. Ketika dia menyerang, itu sebenarnya Huo Long menyerang dengan api, sementara Long Chen menyelinap di belakangnya. Bos Bao memiliki sedikit pengalaman berurusan dengan lawan yang licik seperti Long Chen. Setelah semua, orang-orang di Sekte Pertempuran Surga memisahkan semua orang langsung yang lebih suka langsung pada bentrokan. Akibatnya, ia berakhir dengan akhir yang tragis ini. Legenda pahlawan yang tak tertandingi dihancurkan oleh pot tunggal. Mata Bao Buping dan Chang Hao hampir keluar dari kepala mereka. Rahang mereka tidak bisa lebih rendah. Hampir mungkin untuk melihat perut mereka dari mulut mereka. Hanya setelah beberapa saat, Bao Buping tertawa. Kerja bagus, Long Chen. Mulai hari ini, Anda bisa menjadi bos bagi kami tiga bersaudara. Kemudian dia berlari ke Bos Bao yang tidak sadar dan menendangnya beberapa kali untuk melampiaskan. Sambil mengutuk, kau bajingan tak tahu malu. Yang mengatakan kau bisa mengalahkanku. Yang mengatakan kau bisa menggertakku. Tendangan pertamanya mendarat di lengan Bos Bao. Itu baik-baik saja. Tapi tendangan kedua mendarat di pantat Bos Bao. Tepatnya di mana tulang ekornya berada. Ekspresi Long Chen langsung berubah. Brengsek, apa kamu mencoba membunuh kami? Lari, teriak Long Chen, menyeret mereka pergi. Mata Bos Bao tiba-tiba terbuka. Tendangan Bao Buping akhirnya menendangnya di tempat yang menyakitkan sehingga ia terbangun. Brengsek, kenapa kepalaku sakit sekali? Tunggu sebentar. Kalian tiga bajingan, kembali ke sini. Bos Bao merasakan bagian belakang kepalanya sejenak ketika dia tiba-tiba teringat apa yang telah terjadi. Dengan raungan marah, Bos Bao terbang ke udara. Melihat tiga sosok yang jauh melarikan diri. Siapa lagi mereka selain Long Chen dan yang lainnya? Dasar bocah sialan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Long Chen menyeret mereka berdua. Dia telah memanggil sayap petir dan mengaktifkan sepatu botnya. Ini secepat dia bisa pergi. Tapi kecepatan Bos Bao bahkan lebih besar dari kecepatannya. Itu mengejutkannya. Bos Bao lebih cepat dari para ahli ras elang. Long Chen, mari kita berhenti berlari. Kami akan melakukan hal yang sama lagi. Raung Bao Buping dengan penuh semangat, niat bertarung melambung tinggi darinya. Kami akan menjatuhkannya lagi. Jika kita bisa melakukannya sekali, kita bisa melakukannya lagi. Chang Hao juga berteriak dengan penuh semangat. Untuk melumpuhkan Bos Bao saat masih berada di ranah Yayasan Tempa adalah pencapaian paling mulia dalam hidupnya. Tetapi kemuliaan itu telah datang dan pergi terlalu cepat baginya untuk benar-benar menikmatinya. Sekarang dia ingin menghidupkannya kembali. Long Chen terdiam. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka baru saja menang melalui kekuasaan? Satu-satunya alasan mengapa ada pembukaan adalah karena Bos Bao ceroboh. Jika mereka bertarung lagi, Long Chen akan mempertaruhkan nyawanya sehingga Bos Bao akan membanting mereka ke dinding begitu keras sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar. Membunuhnya lagi, mimpi semacam itu terlalu tidak realistis. Orang tua, seseorang mencoba menggertakku, menyalahgunakan jabatan resminya. Long Chen terbang langsung ke kamar pria tua itu. Long Chen menyerbu ke puncak gunung. Begitu dia berada di ruang kayu, dia melihat orang tua itu minum anggur dari cangkir kecil. Matanya terpejam ketika dia mencoba untuk memahami Tao Surgawi yang terkandung dalam anggur High Priest. Murid biasa dari surga membelah pertempuran sekte tidak perlu memahami Tao Surgawi. Hanya seseorang yang telah mencapai level orang tua itu yang perlu untuk maju. Itulah sebabnya pria tua itu menolak untuk berbagi anggur High Priest. Kau bajingan kecil, tunggu saja aku untuk mengalahkanmu sampai mati. Mata Bos Bao merah padam saat dia mengejar mereka bertiga. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia dikirim terbang dengan tongkat hitam. Orang tua itu dengan jijik berkata, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Setelah dihancurkan oleh tiga anak, Anda tidak merasa terlalu malu untuk membalas dendam. Petik 2. Pada saat ini, bos lain juga ditarik. Mendengar bahwa Bos Bao telah dikalahkan oleh tiga anak, mereka semua tertawa, menyebabkan kemarahan Bos Bao melambung. Orang tua, kamu benar-benar sudah tua. Jadi Anda bahkan diperintah oleh beberapa anak. Menertawakan bos ketujuh. Kami menang melalui kekuatan. Balas Chang Hao. Tapi itu hanya menyebabkan lebih banyak tawa. Menyebabkan Chang Hao dan Bao Buping juga menjadi geram. Bos Bao, mengapa Anda tidak mengambil anggur yang Anda ambil dari saya dan membaginya dengan bos lain? Long Chen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Bos Bao hanya bisa mengeluarkan kendi anggur. Ketika Long Chen membukanya, dia diam-diam menambahkan sesuatu pada mereka. Pria tua itu tiba-tiba tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa.
Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1253. Bab 1253 menantang para ahli tertinggi. Gangguan itu dengan mudah ditekan oleh orang tua itu. Dengan menenangkan puluhan kendi anggur, masalah itu disingkirkan. Tapi Bos Bao masih sangat tidak senang. Bos-bos lain semua menggodanya karena hal ini. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. 6 bos lainnya bahkan mengatakan bahwa apapun trik yang digunakan Long Chen, Bao Buping, atau Chang Hao, mereka tidak akan menyukainya. Long Chen bisa melihat bahwa sementara para bos tidak sangat harmonis dan suka bertarung satu sama lain, mereka sebenarnya sangat bersatu. Godaan mereka terhadap Bos Bao jelas merupakan upaya untuk memancing Long Chen dan yang lainnya untuk menantang mereka. Melihat ekspresi bersemangat Bao Buping dan Chang Hao, jelas mereka telah jatuh cinta padanya. Bos Bao adalah pemimpin 7 bos. Menurut peringkat mereka, bos ke-7 adalah yang paling lemah. Ketika bos ke-7 berkata bahwa dia akan dapat menghancurkan mereka bertiga hanya dengan satu tangan, Bao Buping segera menyetujui tantangan itu. Dia harus ditahan oleh Long Chen. Hehe, ayo kita minum anggur hari ini dengan tenang. Adapun tantangan, mari kita bahas setelah minum anggur. Di sini, izinkan saya menawarkan Anda lebih banyak anggur. Long Chen tertawa nakal dan menuangkan anggur lagi. Saat para bos minum, bos keempat dengan kesal berkata, Long Chen, bagaimana Anda bisa begitu licin? Yang ke-7 sudah mengatakan dia akan menerima tantanganmu hanya dengan satu tangan, tetapi kamu tidak berani menerimanya. Apakah kamu seorang pria? Petik 2. Long Chen terdiam. Provokasi semacam ini tingkatnya terlalu rendah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, apakah benar-benar ada perbedaan antara menggunakan satu atau dua tangan? Tapi Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, aku, Long Chen, juga seorang pria yang kencing berdiri. Ketika Anda mengatakan Anda akan menantang kami dengan satu tangan, Anda memandang rendah kami. Saya, Long Chen, mendominasi tanah, ya, setidaknya selama beberapa tahun. Bagi kami bertiga untuk bekerja sama untuk mengalahkan bos ke-7 membawa kita kemuliaan. Itu tidak menarik. Petik 2. Haha, tepatnya, kami bertiga tidak membutuhkan Anda untuk menahan diri. Kami bisa mengalahkanmu melalui kekuatan murni. Tertawa Bao Buping dengan girang. Wajah Long Chen berubah hijau. Apakah bocah ini idiot? Dia bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Bukankah dia hanya meminta untuk dipukuli? Seperti yang diharapkan, bos ke-7 berdiri dan tertawa. Haha, itulah gaya orang-orang sekte pertempuran surga saya. Ayo, hari ini saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Kami akan memperlakukannya sebagai belajar dari satu sama lain di depan orang tua itu. Petik 2. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Pertama, minum. Chang Hao masih belum sepenuhnya pulih dan belum bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Tidak ada gunanya bertengkar seperti itu. Lebih baik minum dulu. Kita bisa bertarung 3 hari dari sekarang, kata Long Chen. Ekspresi bos sangat tenang, tetapi ada cahaya jahat di mata mereka yang benar-benar terjual hati batin mereka. Tampaknya bahkan mereka memiliki sisi rubah lihai yang suka skema. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum itu sangat aneh. Ketika Bos Bao mengangkat kendi anggurnya dan mulai menuangkan anggur untuknya, dia menolak. Ah, tidak, terima kasih. Saya lebih suka rasa anggur saya. Kamu bisa minum milikmu. Petik 2. Bos Bao dan yang lainnya tidak melihat petunjuk dari ini. Dengan bodohnya mereka terus menuangkan anggur mereka, sangat senang. Mereka pikir Long Chen dan yang lainnya telah berhasil dihasut untuk bertarung dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa lelaki tua itu memandang mereka dengan penuh simpati. 3 hari kemudian, Long Chen, Bao Buping, dan Chang Hao bersembunyi di sudut yang gelap. Mereka menekan nafas mereka sebanyak mungkin, tampak seperti pencuri sembunyi-sembunyi. Mereka melihat sebuah ruangan kecil. Long Chen, bukankah kamu mengatakan kita menantang bos ke-7? Apa yang kita lakukan di sini? Tanya Bao Buping. Kamar di depan mereka hanyalah kamar mandi. Mereka menahan napas untuk menghindari Bao. Sekte pertempuran pemisahan surga berbeda dari sekte budidaya lainnya. Itu benar-benar seperti bagian dari dunia fana. Pertempuran pemisahan surga para murid sekte minum dan buang kotoran lebih sering daripada para pembudidaya lainnya. Ketika aku berkata aku ingin menantang bos ke-7, aku tidak hanya bermaksud seperti dia. Maksud saya ke-7 bos, kata Long Chen. Apakah kamu bunuh diri? Seru Chang Hao. Akibatnya, dia lupa menahan napas, dan semburat aroma melonjak ke hidungnya. Dia buru-buru mencubit hidungnya dengan tangannya. Bao Buping juga terkejut dengan kata-kata Long Chen. Itu terlalu gila. Jika kita akan melakukan ini, kita akan melakukannya dengan benar. Perkelahian kecil itu membosankan. Kali ini,
kita akan menangkap mereka semua dalam jaring kita untuk meningkatkan ketenaran kita sekaligus. Namun mereka mengalahkan kami secara normal adalah bagaimana kami akan mengalahkan mereka. Kalian berdua belum berubah jadi pengecut, kan? Tanya Long Chen. Apakah kamu bercanda? Kapan kita pernah takut pada siapapun? Kasus terburuk adalah kita dipukuli lagi, dan kita sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi Long Chen, apakah Anda benar-benar yakin? Bao Buping tidak percaya diri dalam hal ini. Ini terlalu gila baginya untuk memiliki kepercayaan diri. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Oh ses, Long Chen tiba-tiba membuat gerakan memerah. Seorang tokoh tiba-tiba bergegas ke ruangan itu. Orang itu adalah bos ketujuh. Kecepatannya sangat cepat, dan dia hampir tampak panik. Begitu dia masuk, mereka mendengar kebebasan berdering. Suara arus bergelombang terdengar. Dia terkena diare. Chang Hao dan Bao Buping menemukan ini tidak dapat dibayangkan. Dengan basis kultivasi yang kuat, bahkan racun tidak akan menyebabkan hal seperti itu, kan? Saat mereka berdua terkejut, bos lainnya juga bergegas ke ruangan kecil itu. Yang terakhir menerima tagihan adalah bos Bao. Apa yang terjadi? Perutku sakit sekali. Kutukan marah bos Bao terdengar dari ruangan itu. Raungan itu ditutupi oleh suara kentut dan kotoran yang kuat. Ketika ketujuh dari mereka meledak seperti ini bersamaan, suara itu bisa menyebar sejauh 10 mil. Bao Buping dan Chang Hao tercengang. Mereka bertujuh mengalami diare sekaligus. Mereka tiba-tiba berbalik ke Long Chen dan melihat senyum jahat di wajahnya. Meledak, ledakan. Mengikuti seruan Long Chen yang tenang, ruangan kecil itu meledak dan 7 sosok menyedihkan meledak. Tubuh mereka ditutupi dengan kotoran. Mereka buru-buru menarik celana mereka. Jadi, kalian bertiga bocah. Visi bos Bao tajam dan dia langsung melihat mereka bertiga bersembunyi dalam gelap. Bao Buping dan Chang Hao berubah menjadi hijau. Mereka praktis bisa melihat api amarah keluar dari mereka. Bahkan jika mereka tidak mati kali ini, mereka mungkin juga tidak akan hidup bahagia. Di sisi lain, Long Chen sangat tenang. Dia berteriak, kami sepakat untuk melakukan pertandingan heroik hari ini. Kami menunggu 6 jam, dan sekarang kami menemukan Anda main-main di sini. Berapa umurmu? Mengapa Anda belum dewasa sama sekali? Mungkinkah kamu takut pada kami dan tidak berani bertarung? Petik 2. 7 bos meledak dengan marah. Mereka sebenarnya diprovokasi oleh 3 bocah kecil seperti ini. Mereka belum pernah bertemu orang sombong seperti itu sebelumnya. Jika aku tidak mengalahkan kencingmu hari ini, kami akan mengubah nama keluarga kami menjadi milikmu. Para bos meraung dengan marah, baru saja mau memberi pelajaran pada ketiga bocah nakal ini. Sebenarnya, setelah minum begitu banyak terakhir kali, mereka semua jatuh pingsan dan tidur selama 3 hari berturut-turut. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat di perut mereka, mereka tidak akan terbangun. Mereka masih tidak tahu bahwa Long Chen telah memasukkan sesuatu ke dalam anggur yang dia berikan kepada mereka. Dengan seni alkimia Long Chen dan energi anggur Wine God Palace, dia masih bisa melakukan trik yang efektif pada mereka. Memegang. Hari ini, kami bertiga menantang kalian bertujuh di depan semua murid Heaven Sitting Battle Sect. Dengan nama kami 3 bersaudara, dengan darah panas mengalir melalui dada kami menantang atasan kami sebagai murid generasi junior dari Sekte Pertempuran Surga. Tantangan ini sakral. Sesuatu yang tidak bisa dihujat. Anda harus merapikan diri. Kami bertiga akan menunggu di puncak tempes Dragon Peak, teriak Long Chen. Ketujuh bos melihat kotoran di tubuh mereka, dan kemarahan mereka hampir meledak di luar kendali. Tapi tetap seperti ini terlalu memalukan, dan mereka buru-buru pergi untuk membersihkan. Puncak Naga Tempes adalah gunung tertinggi di Sekte Pertempuran Pemisah Surga selain dari yang didiami lelaki tua itu. Itu seperti seekor naga yang marah melilit di wilayahnya, yang menjadi asal namanya. Sekarang, puncak Naga Tempes penuh dengan orang. Semua ahli surga memisahkan pertempuran sekte telah bergegas. Sesuatu yang besar telah terjadi hari ini. 7 bos telah ditantang. Dan itu bukan hanya 1 bos, tetapi ke-7 dari mereka. Yang paling mengejutkan dari semuanya, para penantang adalah 3 murid muda. Long Chen, tidak peduli bagaimana hari ini berakhir, keberanianmu ini cukup bagi kita untuk bersujud kepada Anda. Bao Buping dan Chang Hao menatap Long Chen dengan kagum. Nyali Long Chen benar-benar besar. Sesuatu yang mereka tidak pernah impikan untuk berani lakukan ternyata menjadi kenyataan di bawah kepemimpinannya. Bahkan jika mereka gagal hari ini, tidak ada yang akan menertawakan mereka. Sebaliknya, mereka akan mengagumi keberanian yang dibutuhkan untuk menantang bos. Lagi pula, bukan sembarang orang yang berani melakukan bunuh diri. Ini tidak hanya membutuhkan keberanian. Yang paling penting, jika tampilan mereka cukup cemerlang, mereka akan menjadi pahlawan para murid Sekte Pertempuran Surga memisahkan. Jadi, apapun yang terjadi, mereka pasti akan tercatat dalam sejarah Heaven Sitting Battle Sect. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati,
mereka akan tetap menjadi pahlawan. Bao Buping dan Chang Hao sudah berkali-kali dipukuli menjadi anjing. Mereka sudah terbiasa, tapi ini pertama kalinya mereka dipukuli sebagai pahlawan absolut. Jadi mereka benar-benar bersujud mengagumi Long Chen. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di puncak Tempest Dragon Peak, aura mereka melonjak di sekitarnya. Mereka seperti tiga bilah tajam yang memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sangat mengesankan, tampak seperti tiga dewa yang tak terkalahkan. The Heaven Splitting Battle murid-murid sekte bersorak keras. Suara mereka penuh dengan penyembahan dan penghormatan untuk tokoh-tokoh dominan yang berani menantang para bos. Sorakan itu seperti tsunami, datang gelombang demi gelombang. Persetan, bahkan jika kita dipukuli mati, itu akan sia-sia. Melihat murid-murid ini bersorak begitu keras sehingga wajah mereka memerah, darah Chang Hao mulai mendidih. Kalian tiga bocah, persiapkan dirimu. Jika kami tidak mengalahkanmu menjadi pancake hari ini, aku akan menulis namaku Bos Bao mundur. Petik 2. Tepat pada saat ini, 7 angka bergegas mendekat. Bos Bao ada di depan, dan dia segera mengirim pukulan ke Long Chen. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1254. Bab 1254 Basis Budidaya Tertekan. Bos Bao menyerang dengan kekuatan mengerikan sejak awal. Dia jelas marah dan berencana memberi mereka pelajaran yang keras. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ketika tinju Bos Bao bertabrakan dengan telapak tangan Long Chen. Adegan Long Chen ditiup kembali. Tulangnya patah dan muntah darah tidak pernah terjadi. Long Chen bahkan tidak bergerak. Untuk sesaat, semua ahli surga memisahkan pertempuran sekte hanya bisa menonton dengan rahang mereka terjatuh. Apa-apaan ini? Kekuatan 7 bos adalah yang terbesar dalam sekte pertempuran pemisahan surga selain orang tua itu. Mereka mampu bertarung melintasi alam dan membunuh para ahli Life Star. Bos Bao jelas tidak menahan amarahnya. Dia telah berencana untuk mengalahkan Long Chen dan yang lainnya menjadi roti pipi untuk mendisiplinkan mereka. Tapi sebaliknya, Long Chen tidak bisa digerakkan dan ekspresinya benar-benar tenang. Itu membuat semua orang tercengang. Yuan spiritualku, ayah. Bos Bao tiba-tiba merasakan bahwa jumlah yuan spiritual yang beredar di dalam tubuhnya kurang dari 1/100 dari yang biasanya. Tinju Long Chen tiba-tiba menghantam hidungnya, menyebabkan darahnya menyembur keluar. Untuk Long Chen mematahkan hidung Bos Bao seperti ini terengah-engah terkejut dari semua orang. Tidak pernah ada murid yang membuat Bos Bao berdarah, dan tentu saja bukan murid Yayasan Forging. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa yuan spiritual kita ditekan? Raung bos keempat. Dia adalah orang kedua yang menyerang, yang menyebabkan Bao Buping mendaratkan pukulan ke kepalanya. Benjolan besar segera membengkak. Bao Buping dan Chang Hao menatap para bos, terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa basis kultivasi mereka telah ditekan ke sekitar wilayah Yayasan Penempaan. Saudara, basis budidaya bos telah ditekan ke ranah Yayasan Penempaan. Sekarang adalah kesempatan kita untuk membalas dendam atas keluhan masa lalu kita. Long Chen berteriak dan menghancurkan tinjunya di Bos Bao, dan Bos Bao diblokir dengan tinjunya sendiri. Akibatnya, mereka berdua terpental puluhan meter. Bos Bao terkejut dan geram. Dengan serangan pertamanya, dia tidak tahu basis kultivasinya ditekan, dan agar tidak menyebabkan kecelakaan, dia telah menggunakan jumlah kekuatan yang tepat untuk mengalahkan mereka. Itulah yang mengakibatkan Long Chen berhasil melukainya. Tapi sekarang, dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa, dan dia berakhir hanya seri. Itu akhirnya membuatnya merasa tidak nyaman. Menyerang, ini adalah kesempatan langka untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak tahu malu ini. Hari ini, kita akan melihat siapa bosnya saat kita berada di dunia yang sama. Petik 2. Bao Buping dan Chang Hao dengan gembira berteriak dan menyerang, melepaskan aura kuat mereka. Brengsek, kau bocah jahat. 7 bos masih tidak tahu bahwa Long Chen telah melakukan sesuatu untuk anggur yang dia berikan kepada mereka. Sebelumnya, mereka masih memiliki basis budidaya meskipun mengalami diare. Tetapi begitu mereka mencuci, air dingin telah menyentuh kulit mereka, dan ini telah menyebabkan semacam perubahan ajaib, membuat yuan spiritual mereka lamban dan menekan basis kultivasi mereka. Itu terjadi begitu diam sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Siapa yang peduli jika kita ditekan ke dunia Yayasan Penempaan? Semuanya, bawa kemampuan nyata Anda. Jangan biarkan orang lain menertawakanmu. Menyerang. Bos Bao layak menjadi figur kepala dari 7 bos, dan ia dengan cepat tenang, memimpin ke-7 dari mereka dalam menyerang kelompok 3 Longlong. Di depan tatapan tercengang dari para ahli sekte pertempuran surga memisahkan, 10 tokoh memulai pertempuran sengit, tinju dan kaki mereka terbang. Ayah, dasar bocah cilik, Anda mematahkan gigi depan saya. Hari ini, aku akan ayah, pantatku.
Petik 2. Bocah, kepalan tanganmu cukup kuat sekarang karena kamu ingin membalikkan langit. Saudara, bertarung. Petik 2. 7 bos berteriak dan mengutuk. Tidak ada keterampilan untuk perkelahian ini, dan mereka cepat memar hitam dan biru. Bos keempat sangat menyedihkan. Tidak diketahui apakah dia telah memberi terlalu banyak perhatian khusus pada Chang Hao atau tidak, tapi Chang Hao menutupi kepala bos keempat dengan memar, sampai-sampai pembengkakan itu hampir terlihat seperti topi aneh. Itu mengejutkan dan lucu. Bos keempat berulang kali mengutuk tentang bagaimana Chang Hao adalah seorang anak nakal yang lebih suka membiarkan dirinya dipukuli oleh orang lain daripada membiarkannya pergi, membuat Chang Hao sangat marah sehingga dia ingin batuk darah. 7 bos masih kuat dalam kondisi mereka saat ini. Long Chen, Chang Hao, dan Bao Buping berlumuran darah, dan tidak diketahui berapa kali mereka dipukul. Tapi Long Chen sangat berpengalaman dalam pertempuran kacau ini. Dia menahan bos terkuat, Bos Bao, tidak membiarkannya menyerang Bao Buping dan Chang Hao. Jika Chang Hao dan Bao Buping pingsan sendirian, dia juga akan tersingkir oleh 7 bos. 7 bos mungkin memiliki basis kultivasi mereka ditekan, tetapi tubuh fisik mereka terlalu kuat, dan mereka juga memiliki pengalaman pertempuran yang sangat besar. Untungnya, Long Chen telah mengalami ratusan pertempuran, dan pertempuran jarak dekat adalah keahliannya. Sendiri, ia menghadapi Bos Bao, bos kedua, dan bos ketiga. Mereka adalah yang terkuat dari 7 bos, dan Long Chen harus menggunakan setiap trik di lengan bajunya untuk menahannya. Semua harapannya bertumpu pada Bao Buping dan Chang Hao. Bao Buping memiliki peluang terbaik. Dia melawan bos ke-6 dan bos ke-7. Peluang kemenangannya adalah yang terbesar. Bao Buping dan Chang Hao tahu apa yang dipikirkan Long Chen, dan mereka meluncurkan serangan habis-habisan. Para murid Sekte Pertempuran Surga memisahkan sangat terkejut ketika mereka melihat Long Chen dengan anggota tubuhnya terbang di udara, berhasil menahan diri melawan 3 bos top. Bahkan melawan mereka bertiga, dia mampu menyerang dan bertahan dengan baik. Tapi Chang Hao dan Bao Buping tidak bisa bertarung semudah dia. Mereka berdua dipukuli dengan parah, dan wajah mereka bengkak sampai-sampai mereka hanya bisa melihat dari celah di bengkak. Mereka pada dasarnya buta, hanya bertarung dengan intuisi. Gaya bertarung mereka adalah salah satu tabrakan langsung. Tinju untuk tinju, tendangan untuk tendangan. Gaya bertarung semacam ini tidak bodoh. Bahkan, itu bisa disebut sangat pintar. Terlepas dari pengalaman pertempuran hebat mereka sendiri, mereka tidak bisa dibandingkan dengan bos. Jika mereka mencoba untuk menjadi mewah, tidak akan ada cara untuk menang. Sebaliknya, bertukar cedera dengan cedera memberi mereka peluang yang lebih baik. Meskipun mereka harus menderita juga, kemenangan akan diputuskan oleh siapa yang lebih kejam dan bisa bertahan paling lama. Ini adalah pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, Bao Buping benar-benar seorang lelaki. Dia berhasil mengalahkan bos ke-7. Dengan bos ke-7 mengetuk tak sadarkan diri, bos ke-6 hanya mampu bertahan untuk beberapa pertukaran sebelum dia juga pingsan saat mengutuk. Bao Buping sudah bergoyang lemah, hampir tidak bisa berdiri. Gelombang kelelahan memukulnya, tetapi keterkejutannya akan memaksanya untuk menyerang sisi Chang Hao. Dengan bantuan Bao Buping, Chang Hao dengan cepat berhasil mengalahkan bos ke-5 dan bos ke-4. Dari saat Bao Buping menjatuhkan bos ke-7, para penonton menjadi liar dengan sorakan mereka. Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak membayangkan mereka bertiga akan bisa membuat bos berlutut. Melihat bos runtuh satu persatu, sorakan semakin keras. Sorakan ini memberi Chang Hao dan Bao Buping kekuatan lebih. Meskipun sudah lama kelelahan, mereka bersatu untuk bergabung dengan Long Chen. Tanpa bicara, mereka menyerbu yang terkuat, Bos Bao. Bos Bao terkejut. Sekarang dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya bocah-bocah ini yang sering dia tempatkan. Jika dia, bos kedua, dan bos ketiga juga dikalahkan, itu akan menjadi kekalahan total bagi mereka. Itu tidak bisa diterima. Melihat mereka berdua menerjang, mengejutkan, Bos Bao memilih untuk mundur daripada berkelahi. Dia menolak untuk dilibatkan oleh mereka. Pada saat yang sama, bos kedua dan bos ketiga menuduh Long Chen dengan ganas. Mereka bisa melihat bahwa bocah-bocah ini terlalu kejam. Kecerobohan sedikit pun akan menghasilkan kekalahan yang menyedihkan. Saat ini, Long Chen jelas berusaha untuk bekerja dengan mereka berdua untuk menyingkirkan ancaman terbesar, Bos Bao. Tubuh fisik Bos Bao terlalu kuat, dan kekuatan penghancurnya terlalu besar. Ketika Long Chen dan Bos Bao bertukar pukulan langsung, selalu mengakibatkan kedua belah pihak terluka. Tapi dia lebih mudah melawan bos kedua dan bos ketiga. Dalam keadaan mereka saat ini, mereka jelas lebih lemah dari dia. Melihat bahwa Bos Bao ingin melarikan diri, Long Chen mendengus dan menembak setelah dia muncul di depannya dan mengirim pukulan padanya sambil mengabaikan bos kedua dan bos ketiga di belakangnya. Kau bocah nakal, kau berani mengabaikan kami.
Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap bos kedua dan bos ketiga. Mereka berdua marah, dan mereka menghancurkan tinju mereka di punggung Long Chen. Dua suara ledakan terdengar saat pakaian di punggung Long Chen meledak. Semua orang jelas melihat dua cetakan kepalaan hitam muncul di punggungnya. Meskipun pangkalan bos kedua dan bos ketiga telah ditekan ke ranah yayasan penempaan, kekuatan mereka masih sangat besar. Tetapi setelah serangan ini, ekspresi mereka segera berubah dan mereka berteriak, "Awas!" Bos kedua dan bos ketiga terkejut menemukan bahwa Long Chen telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk benar-benar menyerap sebagian energi mereka. Ledakan. Menerima serangan mereka di punggungnya, Long Chen berhasil meminjam sedikit kekuatan mereka untuk mengirim pukulan pada Bos Bao. Bos Bao memuntahkan darah dan terbang kembali. Dia terbang langsung ke Bao Buping dan Chang Hao yang bergegas. Namun, mereka sangat lemah sekarang dan tidak dapat menyebabkan cedera yang efektif pada dirinya. Mengepalkan gigi mereka tiba-tiba merentangkan tangan mereka. Salah satu dari mereka melingkarkan lengannya di pinggangnya, yang lain melingkarkan lengannya di kakinya, mengikat Bos Bao dengan kuat. Bajingan, Bos Bao mencoba untuk membuang mereka, tetapi mereka berdua menolak untuk melepaskannya. Tepat pada saat ini, kepalaan Long Chen dengan kejam mendarat di wajah Bos Bao yang marah dan tidak mau. Matanya berputar dan dia pingsan. Dengan Bos Bao tersingkir, Bao Buping dan Chang Hao juga pingsan. Mereka sudah mencapai batas mereka dan tidak punya energi sama sekali. Long Chen juga kelelahan sekarang. Para bos benar-benar kuat, dan tubuhnya terasa sakit. Banyak tulangnya patah. Ini adalah kompetisi langsung. Para bos, Chang Hao, Bao Buping, tidak ada dari mereka yang menggunakan energi surgawi Dao untuk menyembuhkan. Ini murni pertempuran yang merangsang untuk melihat siapa yang lebih kuat. Sekarang yang tersisa hanyalah bos kedua dan bos ketiga. Semua langkah mereka tidak stabil karena mereka terhuyung-huyung seperti pemabuk namun terus berjuang. Setelah beberapa napas, bos ketiga tidak dapat melanjutkan dan pingsan. Dengan bos ketiga turun, bos kedua tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh pukulan Long Chen. Pada akhirnya, satu-satunya yang berdiri adalah Long Chen. Sorakan yang menggetarkan surga terdengar. Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kesenangan-kemenangan ketika dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan dia juga runtuh. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1255. Bab 1255 Heaven Splitting Divine Tablet. Orang tua, kamu harus mendapatkan keadilan untuk kami. Kami ditipu oleh bocah kecil Long Chen. Petik 2. Bos Bao dan para bos lainnya meratapi kehilangan mereka pada orang tua di puncak gunung. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Selanjutnya, ketujuh dari mereka masih memar di wajah dan tampak celaka. Basis kultivasi mereka masih ditekan ke wilayah yayasan penempaan, sehingga mereka bahkan tidak bisa membalas dendam. Lelaki tua itu tersenyum tipis ketika melihat penampilan mereka yang buruk. Yang dia semburkan hanyalah, kamu pantas mendapatkannya. Orang tua, bagaimana bisa kau mengatakan itu? Tiga bocah itu yang menggunakan rencana jahat untuk menipu kita. Anda tidak akan membela kita. Mengamuk Bos Bao. Apakah kamu pikir aku punya banyak waktu? Selain itu tidak dapat dihitung sebagai menipu. Semua basis kultivasi Anda ditekan ke ranah yayasan penempaan. Mereka bertarung 3 lawan 7, ketika Anda cukup beruntung dalam hal pengalaman dan kekuatan fisik. Setelah kalah, Anda masih punya wajah untuk mengeluh. Apakah selama bertahun-tahun kultivasi Anda terfokus pada penebalan kulit Anda? Dengus pria tua itu, bagaimana kamu bisa mengatakannya seperti itu? Kami benar-benar tidak terbiasa dengan basis kultivasi kami yang tertekan, membuatnya jadi kami tidak bisa bertarung dengan baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita kalah? Mengamuk bos ketujuh, kata-katanya benar. Memiliki kekuatan Anda yang tiba-tiba ditekan secara alami akan menyebabkan gaya bertarung Anda menjadi canggung. Kamu benar-benar sudah tua dan tak tahu malu. Apakah Anda harus menemukan banyak alasan untuk kehilangan Anda? Lelaki tua itu memandang mereka dengan jijik. Orang tua, kamu tidak bisa terlalu memanjakan mereka. Jika Anda membiarkan mereka bertindak begitu liar, bagaimana kita seharusnya menjaga mereka di masa depan? Tanya bos ke-6. 7 bos adalah tuan dalam Heaven Sitting Battle Sect. Selain orang tua, mereka memiliki otoritas tertinggi. Namun angka-angka seperti itu telah dikalahkan oleh 3 junior, dan di depan semua murid mereka pada saat itu. Tak satu pun dari murid-murid itu akan menghormati mereka seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada cara untuk mendisiplinkan anak nakal itu. Itu sebabnya mereka bergabung untuk menuntut orang tua itu memberikan keadilan bagi mereka. Dia harus menghukum kecurangan Long Chen. Beberapa dari Anda tidak merasa malu untuk mengeluh.
Anda harus berterima kasih kepada Long Chen. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terima kasih padanya. Apakah kamu bercanda? Dia membuat kita terkena diare, kemudian menutupi kita dengan omong kosong, dan kemudian memukuli kita. Kenapa kita harus berterima kasih padanya? Para bos merasa bahwa logika semacam ini gila. Obat yang Long Chen masukkan ke dalam anggurmu mengeluarkan racun yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Anda harus tahu bahwa Dewa Pertempuran Sekte Pertempuran Surga yang memisahkan kami terlalu mendominasi. Ini memberikan penekanan khusus pada tubuh fisik. Setiap tahap budidaya sesuai dengan salah satu dari 9 bentuk membagi surga, dan menggunakan bentuk itu di bidang budidaya yang sesuai memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan racun yang terakumulasi melalui mempraktikkan kanon suci Dewa Pertempuran. Sebagai ahli transformasi jiwa, menurut proses normal, Anda harus berlatih dalam bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Tapi kami hanya memiliki formulir ke-6 sekarang. Hasilnya adalah tubuh Anda tumbuh tanpa mengeluarkan energi yang akan digunakan dengan bentuk ketujuh dari Split the Heavens, dan energi itu berubah menjadi racun dalam tubuh Anda. Itu juga alasan mengapa bahkan setelah bertahun-tahun, Anda telah terjebak di puncak ranah transformasi jiwa. Kembali di hari saya memiliki pertemuan yang beruntung yang memungkinkan saya untuk menerobos ke dunia bintang kehidupan. Itu keberuntungan. Tetapi Long Chen telah sepenuhnya mengeluarkan racun dalam tubuh Anda, dan setelah beberapa hari lagi, ketika energi anggur memudar dan basis kultivasi Anda dipulihkan, Anda akan merasakan perubahan besar dalam tubuh Anda. Long Chen benar-benar membuka semua kemacetan yang mustahil. Dalam 2 tahun ke depan, kalian semua harus bisa maju ke dunia lifestyle. Tetapi Long Chen telah sepenuhnya mengeluarkan racun dalam tubuh Anda, dan setelah beberapa hari lagi, ketika energi anggur memudar dan basis kultivasi Anda dipulihkan, Anda akan merasakan perubahan besar dalam tubuh Anda. Long Chen benar-benar membuka semua kemacetan yang mustahil. Dalam 2 tahun ke depan, kalian semua harus bisa maju ke dunia lifestyle. Tetapi Long Chen telah sepenuhnya mengeluarkan racun dalam tubuh Anda, dan setelah beberapa hari lagi, ketika energi anggur memudar dan basis kultivasi Anda dipulihkan, Anda akan merasakan perubahan besar dalam tubuh Anda. Long Chen benar-benar membuka semua kemacetan yang mustahil. Dalam 2 tahun ke depan, kalian semua harus bisa maju ke dunia lifestyle. Petik 2. Menjelang akhir, pria tua itu merasa sedikit emosional. Si kecil Long Chen benar-benar memiliki beberapa ide menarik. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk membayar utangnya. Setelah menyerap semua energi di pool Divine Surgawi Bumi, Long Chen telah malu. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, itu tidak bisa lepas dari mata pria tua itu. Pada awalnya, ketika dia pertama kali memperhatikan Long Chen menambahkan sesuatu ke anggur, dia mengira itu murni untuk balas dendam. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena mereka bisa main-main seperti yang mereka inginkan. Tapi begitu dia melihat basis budidaya bos ditekan, dia tiba-tiba mengerti bahwa Long Chen melakukan ini untuk diam-diam membayar sekte. Ketujuh bos telah terjebak di ranah transformasi jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena tidak dapat menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Peluang mereka untuk maju sangat kecil. Tapi sekarang, Long Chen telah memecahkan kemacetan mereka, dan dia melakukannya dengan cara yang terlihat seperti dia adalah anak kecil yang bermain-main dan secara tidak sengaja menyebabkan hasil seperti itu. Jika orang lain melakukan ini, orang tua itu tidak akan menyadarinya. Tapi itu karena bocah itu terlalu pintar sehingga dia memikirkannya dan menyadari niatnya. Long Chen hanya akan menolak untuk mengakui bahwa dia telah melakukan ini dengan sengaja, dan itu membuat pria tua itu merasa sedikit tidak berdaya, serta berterima kasih. Long Chen tidak suka berutang budi, tapi pembayaran ini benar-benar hebat, jauh melebihi nilai dari Heaven Earth Divine Pool. Dalam 2 tahun ke depan, Sekte Pertempuran Surga memisahkan akan mendapatkan 7 ahli bintang kehidupan, yang akan melampaui tingkat Sekte Pertempuran Surga yang pernah dicapai dalam beberapa tahun terakhir setelah menurun. Ketujuh bos itu tercengang ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka Long Chen telah memberi mereka kekayaan luar biasa tanpa mereka sadari. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka akan dapat menembus kemacetan mereka saat ini. Tapi lelaki tua itu secara pribadi menjamin ini. Itu berarti pasti. Memikirkan bagaimana mereka begitu marah tadi, mereka semua merasa agak buruk. Kamu bisa pergi sekarang. Anggur Long Chen berasal dari Wine God Palace, jadi sangat kuat. Mungkin perlu beberapa hari sebelum basis kultivasi Anda pulih. Bahkan pada saat itu, jangan menyebutkan masalah ini. Bertingkahlah seperti tidak ada yang terjadi. Jika seorang anak tidak patuh, Anda harus mengalahkan mereka dengan benar, kata lelaki tua itu. Mereka bertujuh mengangguk. Mereka mungkin akan terus bersikap kejam dengan murid-murid lain, tetapi jika mereka terus menjadi begitu berat dengan Long Chen, itu akan sedikit tidak berterima kasih. Long Chen memberi mereka pemukulan dan juga manis.
Rasa yang bertentangan menyebabkan mereka merasa agak canggung. Long Chen, Bao Buping, dan Chang Hao menghabiskan 3 hari minum anggur dengan semangat tinggi. Catatan pertempuran mereka mengalahkan 7 bos terlalu luar biasa. Chang Hao dan Bao Buping akhirnya memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri. Saat mereka membual, air liur mereka berhamburan ke udara. Kemuliaan dari pertempuran ini telah meninggalkan banyak rasa setelahnya. Meminum anggur ketika mereka berulang kali berbicara tentang bagaimana mereka telah bertarung dengan sangat baik membuat mereka ketagihan. Mereka berulang kali mengemukakan bagaimana mereka berdua bekerja dengan luar biasa hanya dengan pandangan sekilas pada saat kritis untuk mengikat Bos Bao. Mereka bertiga berada di tengah-tengah membual ketika Bos Bao muncul, ekspresinya dingin. Long Chen dan ekspresi dua lainnya berubah, dan mereka buru-buru melarikan diri. Bocah kecil, aku mendengar sesumbarmu beberapa waktu yang lalu. Itu sesuatu tentang pemukulan bos menjadi anjing. Sial, jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, maka kamu bisa menghitung pantatmu dengan erat. Petik 2. Bos Bao langsung menyusul mereka dan memukuli mereka dengan kejam. Dengan basis kultivasinya kembali, mereka bertiga tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Mereka dirobohkan hanya dalam beberapa pukulan. Kamu hal tua yang tak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, tekan basis kultivasi kamu kembali ke wilayah yayasan penempaan sehingga kita bisa memiliki pertarungan nyata. Kutuk Bao Buping. Kutukan ini membuatnya ketukan kepala lagi. Bos Bao membawa mereka bertiga ke puncak gunung tempat lelaki tua dan bos lainnya sedang menunggu. Aku memanggilmu hari ini karena aku perlu mendiskusikan masalah yang sangat penting denganmu, kata pria tua itu dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga merasakan suasananya padam. Bahkan bos memiliki ekspresi khawatir. Hati mereka bergetar. Lelaki tua itu berkata, setelah mempertimbangkan banyak hal, saya telah memutuskan untuk membicarakan hal ini. Hal ini sangat berbahaya, jadi kamu harus memikirkannya. Petik 2. Orang tua, apakah kamu berbicara tentang hal itu? Suara Bao Buping dan Chang Hao sedikit bergetar karena kegembiraan. Pria tua itu mengangguk. Iya, Long Chen masih tidak tahu tentang itu, jadi aku akan mulai dari awal. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tablet batu besar muncul di udara. Tingginya ratusan meter dan memancarkan udara kuno. Tablet batu itu hitam seperti tinta, dan gambar diukir di dalamnya. Melihat gambar-gambar itu, hati Long Chen berdebar kencang. Gambar-gambar itu jelas bentuk yang berbeda dari Split the Heavens. Tapi tablet batu itu retak. Hanya setengahnya yang hadir. Saat itu, Long Chen mengerti. Pria tua itu menghela nafas ketika melihat tablet batu. Ini adalah Heaven Divine membelah tablet. Ini memiliki ilustrasi asli dari 9 bentuk split surga. Tetapi karena kesusahan sejak saat itu retak dan sifat ilahi melemah. Karena kita tidak lagi memiliki pedoman asli dari tablet lengkap, Split the Heavens yang kita olah mungkin telah mulai menyimpang dari bagaimana seharusnya. Tablet surga memisahkan ilahi adalah benda ilahi warisan khusus, dan sebagian darinya telah hilang. Dengan kehilangan itu, tidak ada cara bagi kita untuk memahami esensi sejati dari Split the Heavens. Petik 2. Ekspresi sedih muncul di wajah 7 bos. Berpikir kembali pada hari itu, Sekte pertempuran surga adalah pemimpin dari 3 sekte surgawi yang hebat. Seberapa kuat mereka harus memiliki gelar seperti itu? Hanya mengandalkan satu keterampilan pertempuran yang kuat, mereka telah mampu mendominasi benua surga bela diri. Tetapi sekarang mereka telah menolak sampai pada titik bahwa warisan mereka akan segera dipotong. Hanya memikirkan hal itu membuat mereka sedih. Ini adalah penghinaan. Orang tua, apakah bagian yang tersisa dari Heaven Divine membelah tablet masih ada? Tanya Long Chen. Itu pasti masih ada. Kalau tidak, sifat ilahi dari surga membagi ilahi tablet akan sepenuhnya memudar, kata orang tua itu dengan yakin. Apakah kamu akhirnya setuju untuk membiarkan kami pergi mencarinya? Tanya Bao Buping penuh semangat. Bao Buping dan Chang Hao sebelumnya memohon pada lelaki tua itu untuk membiarkan mereka mencarinya, tetapi ia selalu menolak. Sekarang lelaki tua itu berinisiatif untuk menemukan mereka. Mereka sangat bersemangat. Iya, meskipun saya tidak bisa memberitahu Anda lokasi yang tepat, saya bisa merasakan arah umumnya. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, tablet ilahi masih rusak, sementara para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka, desah lelaki tua itu. Di mana itu? Tanya Long Chen. Salah satu dari 7 zona bahaya besar, Gunung Roh Iblis. 9 Star Hegemon Body Art.